211 Bab 211 Kanibalisme. Situasi pertempuran di pihak Xin Yue tidak bagus. Kedua belah pihak yang bertarung berada di level pertama alam Yuandan, tetapi kekuatan tempur lawan sangat kuat. Xin Yue dan keempat lainnya bukanlah tandingan mereka. Mereka semua terluka dan telah dikalahkan. Putri Ming Yue kebetulan bergegas datang dan menggantikan Xin Yue dan yang lainnya untuk bertarung melawan 4 jenderal kekaisaran Ru Feng sendirian. Dalam hal kekuatan tempur, Putri Ming Yue bukanlah tandingan He Xiong, yang berada di puncak alam Yuandan tingkat kedua. Namun, saat berhadapan dengan 4 jenderal yang hanya berada di alam Yuandan tingkat pertama, dia pasti dapat mengatasinya dengan mudah. Hanya dengan satu orang dan satu binatang buas, dia dapat mengalahkan keempat jenderal tersebut. Di sini, Lu Chen dan He Xiong saling berhadapan, keduanya memiliki ekspresi serius. Terakhir kali naik tahta, Lu Chen menebas He Xiong dengan pedang dan memiliki sedikit pemahaman tentang kekuatan He Xiong. He Xiong mengayunkan kapaknya dengan kekuatan 36 juta pon, dan berhasil menahan hantaman yang membelah langit, menyebabkan guncangan hebat bagi Lu Chen. Namun saat itu, Lu Chen hanya berada di alam transformasi spiritual tingkat ke-6, dan kekuatan dasarnya hanya 2,4 juta jin, jadi dia tidak mampu membunuh He Xiong. Setelah kembali dari kota Dan, Lu Chen menerobos dua alam kecil. Kekuatan dasarnya adalah 3,2 juta jin. Ketika jari matahari api diaktifkan sepenuhnya, kekuatannya bisa mencapai 30 juta jin, yang hanya 6 juta jin lebih sedikit dari He Xiong. Dia hampir tidak bisa bertarung. Tentu saja, begitu Zantian muncul, He Xiong akan terbunuh, tetapi Lu Chen tidak ingin memperlihatkan kartu asnya kepada He Xiong. Ada pangeran tertua yang lebih menakutkan di sana, yang tengah mengamatinya dengan penuh nafsu. Saat pangeran tertua menemukan kartu asnya, banyak hal akan menjadi tidak terduga dan laju pertempuran akan berada di luar kendalinya, yang merupakan hal terakhir yang ingin dilihatnya. Saat melakukan Heaven Slaying Cutter, serangan harus dilakukan secara tiba-tiba, untuk mendapatkan efek terbaik. Tebasan pertama harus mengenai kepala pangeran tertua. Jadi dia berencana menggunakan jari matahari api untuk bertarung dengan He Xiong. Tanpa melatih jari ketiga Yan Yang, sungguh sulit menggunakan jari kedua untuk melawan He Xiong yang menggunakan senjata spiritual. He Xiong awalnya penuh percaya diri dalam membunuh Lu Chen, tetapi sekarang dia merasa agak sulit dan bingung karena dia menemukan bahwa Lu Chen di depannya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ketika dia naik tahta, Lu Chen hanya berada di tingkat ke-6 alam transformasi spiritual. Sudah berapa lama sejak saat itu? Apakah ada setengah bulan? Ini, tingkat ke-8 dari alam transformasi spiritual. Bahkan pangeran tertua, yang sangat berbakat, tidak dapat menerobos kerajaan secepat itu. Alam yang lebih tinggi berarti kekuatan yang lebih besar, dan lebih sulit membunuh orang. Tetapi betapapun sulitnya membunuhnya, dia harus dibunuh. Pangeran tertua melemparkan Lu Chen kepadanya, jelas tidak ingin mengambil tindakan dan memintanya untuk melakukannya untuknya. Jika dia tidak bisa membunuh Lu Chen, dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada pangeran tertua. Cabut pedangmu. He Xiong mencengkeram kapak perang itu erat-erat, menyuntikkan seluruh tenaganya ke dalam kapak itu, dan bersiap untuk bertempur habis-habisan. Bukan untukmu. Lu Chen tersenyum, menyingkirkan pisaunya, lalu mengulurkan jarinya. Kau sombong sekali, mengira kau bisa menghadapi kapak perangku dengan tangan kosong. He Xiong sangat gembira. Yang dia takutkan adalah pisau Lu Chen. Sekarang Lu Chen benar-benar bunuh diri tanpa menggunakan pisau. Ini benar-benar hebat. Kau akan membayar dengan nyawamu atas kesombonganmu. He Xiong berteriak keras, mengangkat kapak perangnya, dan menebas Lu Chen. Kekuatan besar kapak itu menyebabkan ruang berguncang, seolah membelah air, dan ruang pun terpisah bagai gelombang air. Lu Chen menunjuk dengan jarinya, dan kekuatan jarinya juga menyebabkan ruang bergetar, seperti anak panah di air, menghancurkan ruang. Ledakan, jari matahari api dihancurkan oleh kapak perang, dan akibat pertempuran itu bagaikan gelombang udara besar, yang dengan cepat menyapu ke segala arah. Kapak perang terus menebas, tetapi tenaga yang tersisa lemah, dan kekuatan kapak hampir habis oleh kekuatan jari. Lu Chen dengan santai melepaskan kekuatan jarinya yang lain, dan hendak memukul balik kapak perang itu. Setelah satu serangan, jelas bahwa Lu Chen sedikit lebih rendah daripada He Xiong. Jelaslah bahwa He Xiong tidak bisa membunuh Lu Chen dengan satu serangan, dan mungkin juga dia bisa menyerangnya beberapa kali. Namun jika dia menyerang lebih banyak, Lu Chen juga dapat menyerang lebih banyak, dan kecepatan jari Lu Chen lebih cepat daripada ayunan kapaknya, jadi mustahil baginya untuk membunuh Lu Chen dengan beberapa kapak berturut-turut. Dia tidak bisa membunuh Lu Chen dalam waktu singkat, jadi selanjutnya, dia dan Lu Chen harus bertempur dalam pertempuran yang melelahkan dan berlarut-larut. He Xiong benar-benar idiot. Dia benar-benar bertempur dalam perang yang melelahkan dengan seorang anak di tingkat ke-8 alam transformasi spiritual. Sungguh memalukan. Pangeran tertua marah sekaligus geram. Ia tidak menyangka kemampuan bertarung Lu Chen akan sebegitu abnormal. Ia benar-benar bisa bertarung melawan ahli alam Yuandan tingkat kedua. Sungguh aneh. Namun, pangeran tertua tidak menganggap serius Lu Chen.
Dia percaya bahwa jika dia mengambil tindakan, kekuatan tempur Lu Chen tidak akan cukup untuk mengisi giginya. Jika bukan karena fakta bahwa Lu Chen adalah suami Putri Mingyue. Tidak, bukan suaminya, tapi mantan suaminya. Juga bukan. Bukan mantan suami, tapi selingkuhannya. Tidak, bukan simpanan, tapi kekasih. Mustahil, bukan kekasih, tapi selir laki-laki. Sama sekali tidak. Itu bukan selir laki-laki, tapi benda itu. Pangeran tertua menjadi semakin marah semakin dia memikirkannya. Bagaimana mungkin Lu Chen bisa sampai di sana sebelum dia? Kultivasinya lebih tinggi dari Lu Chen. Kekuatan tempurnya juga lebih tinggi dari Lu Chen. Dia lebih tampan dari Lu Chen. Latar belakangnya lebih baik dari Lu Chen. Dia tidak bisa mengerti mengapa Lu Chen mendapatkan Putri Mingyue tapi dia tidak bisa. Ini benar-benar seperti bunga yang tersangkut terbalik di kotoran sapi. Semakin dia memandang Lu Chen, semakin dia merasa jijik. Anak ini bahkan lebih bau dari kotoran sapi. Dia merusak bunga yang indah di dunia. Beralih ke arah Putri Mingyue, lihatlah betapa cantik dan merah mudanya bunga ini, dan ia dapat memakan manusia. Kanibalisme. Pangeran tertua kembali sadar dari obsesinya dengan Putri Mingyue, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Di medan perang sana, ia melihat salah satu jenderalnya ditelan oleh macan tutul bersisik hitam, dengan hanya 2 kaki yang mencuat dari mulut macan tutul itu dan bergerak-gerak. Pemandangan itu mengerikan, mengejutkan 8 juta pasukan. Seorang jenderal ditampar sampai mati oleh Putri Mingyue ketika ia kehilangan kesadaran. Melihat hal itu, macan tutul bersisik hitam itu segera menelan kaki-kaki itu di mulutnya, lalu menerkam, menyambar tubuh sang jenderal, dan menelannya lagi dalam sekali teguk. Ia mengunyah beberapa kali di sepanjang jalan, dan terdengar suara tulang dan daging yang patah, yang menyeramkan. Sisik hitam, kamu tidak diperbolehkan memakan manusia. Putri Mingyue berteriak keras, tetapi macan tutul bersisik hitam tampaknya tidak mengerti dan malah menerkam 2 jenderal lainnya. Kedua jenderal itu begitu ketakutan dan segera melarikan diri. Namun macan tutul bersisik hitam itu sangat cepat. Ia berhasil mengejar seorang jenderal dalam sekejap, menggigitnya hingga mati, lalu melahapnya. Jenderal lainnya dicegat oleh Putri Mingyue, dan dibunuh oleh telapak rongtian Putri Mingyue setelah kurang dari 1 putaran pertempuran. Macan tutul sisik hitam tiba-tiba menyerbu lagi, dan Putri Mingyue tidak dapat menghentikannya. Jenderal yang terbunuh direnggut oleh macan tutul sisik hitam dan jatuh ke perut macan tutul sisik hitam hanya dalam beberapa tarikan napas. Hei Lin, sudah berapa kali kukatakan padamu untuk tidak memakan manusia? Wajah cantik Putri Mingyue dingin dan dia sangat marah. Ia tak mau mengungkap kalau dirinya seorang penjinak binatang, terutama karena macan tutul bersisik hitam ini tak begitu penurut dan selalu ingin memakan manusia. Jika binatang buas ingin berevolusi, ia membutuhkan energi dalam jumlah besar, yang biasanya diperolehnya dengan melahap binatang buas yang tingkatnya sama atau lebih tinggi. Ada pula sebagian binatang buas yang berevolusi dan maju dengan cara melahap kekayaan alam, namun jumlah mereka sangat sedikit. Berapa banyak kekayaan alam yang bisa dimangsa oleh binatang buas? Kebanyakan binatang buas saling memangsa, yang kuat memangsa yang lemah. Putri Mingyue kebanyakan tinggal di istana dan jarang keluar, sehingga ia tidak dapat membunuh binatang buas untuk dimakan macan tutul bersisik hitam. Anda hanya dapat membeli binatang buas dari pasar untuk memberi makan macan tutul bersisik hitam. Namun binatang buas yang dibelinya biasanya adalah binatang buas tingkat rendah, tingkat kedua dan ketiga, yang hanya bisa memenuhi perut macan tutul liar bersisik hitam, tetapi tidak cukup energi bagi macan tutul liar bersisik hitam untuk maju dan berevolusi. Jadi setiap kali macan tutul sisik hitam keluar, ia ingin memakan manusia. Ia tidak memakan orang biasa, melainkan orang yang memiliki energi kuat. 212 bab 212, mengonsumsi obat seperti air mengalir. Mengau. Macan tutul bersisik hitam menanggapi panggilan Tuan Mingyue hanya dengan satu raungan. Setelah itu, macan tutul bersisik hitam berubah. Sisik hitamnya bersinar gelap dan auranya menjadi jauh lebih kuat. Setelah melahap 4 prajurit alam Yuandan level 1 dan memperoleh energi yang sangat besar, macan tutul buas bersisik hitam berevolusi. Dari evolusi rendah di awal tahap keempat, telah mencapai tingkat evolusi sedang, yang setara dengan tingkat kedua alam Yuandan manusia. Macan tutul bersisik hitam memutar matanya dan menatap Hesiong di sana. Ia pernah bertarung dengan Hesiong dan dikalahkan oleh Hesiong. Ia menyimpan dendam dan ingin memakan Hesiong. Mengau, macan tutul bersisik hitam menerkam ke medan perang antara Lu Chen dan Hesiong dan terus mengganggu Hesiong. Macan tutul liar bersisik hitam awalnya adalah binatang yang menggabungkan kekuatan, pertahanan, dan kecepatan. Setelah berevolusi, kekuatannya berlipat ganda, dan pertahanan serta kecepatannya juga meningkat. Kekuatan tempurnya jauh berbeda dari sebelumnya. Hesiong menebas dengan kapaknya, tetapi ia tidak dapat lagi menebas macan tutul bersisik hitam itu. Sebaliknya, ia terlempar puluhan kaki oleh macan tutul itu. Dengan bantuan macan tutul sisik hitam, tekanan Lu Chen berkurang drastis.
Dia segera mengarahkan jarinya dan mengejar Hesiong, mencoba membunuhnya. Bunuh dia saat dia sakit. Brengsek, terdengar suara gemuruh bagaikan guntur yang memekakkan telinga. Sebuah tangan besar terulur dan mencengkeram kekuatan jari Lu Chen dengan keras, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Pangeran tertua muncul di medan perang pada suatu saat, dan dialah yang mematahkan kekuatan jari Lu Chen. Dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. 4 jenderal dimakan oleh macan tutul bersisik hitam. Dia sangat marah. Dia tidak bisa duduk diam dan melihat Hesiong dipukuli sampai mati oleh Lu Chen. Hesiong adalah jenderalnya yang paling terpercaya, dan pembangkit tenaga listrik tingkat kedua yang langka di alam Yuandan. Terima kasih, Yang Mulia. Hesiong mengucapkan terima kasih kepadanya dengan terkejut, sambil diam-diam menyesali sikapnya yang terlalu ceroboh saat menghadapi macan tutul bersisik hitam itu. Dia tidak menyangka bahwa macan tutul sisik hitam akan menjadi begitu kuat setelah evolusinya. Dia hampir pingsan karena pukulan tadi. Jika pangeran tertua tidak turun tangan, otaknya akan diledakkan oleh Lu Chen. Binatang buas ini benar-benar membunuh 4 jenderalku. Sungguh hina. Pangeran tertua mengabaikan Hesiong dan tiba-tiba mengulurkan tangannya, mencengkeram leher macan tutul bersisik hitam itu, dan memukul macan tutul bersisik hitam yang ganas itu dengan santai seolah-olah ia adalah anak kucing. Pangeran tertua saat ini memperlihatkan auranya, dan dia sebenarnya adalah seorang pendekar kuat tingkat 3 alam Yuandan, yang menguasai seluruh tempat. Ketika kultivasi pangeran tertua terungkap, 2 juta prajurit dinasti Yongming merasa ngeri, dan bahkan Ming Hao merasa putus asa. Aku sudah lama tahu bahwa pangeran tertua dari Kekaisaran Ruofeng adalah seorang jenius seni bela diri, tetapi aku tidak menyangka bahwa kekuatan pangeran tertua begitu mempesona. Tingkat ketiga alam Yuandan, dengan kekuatan dasar saja sebesar 30 juta jin, jauh lebih kuat dari Hesiong yang berada di puncak tingkat kedua alam Yuandan. Jika pangeran tertua hanya menyerang dengan santai, bahkan Lu Chen, yang juga seorang iblis, tidak akan mampu menahannya. Dinasti Yongming bahkan tidak memiliki prajurit tingkat 2 alam Yuandan, jadi apa yang bisa mereka gunakan untuk melawan pangeran tertua? Saat kedua pasukan terlibat dalam pertempuran, tak seorang pun mampu melawan pangeran tertua, dan pasukan dinasti Yongming niscaya akan dikalahkan. Skala hitam, Putri Mingyue merasa ngeri. Meskipun dia tidak begitu menyukai macan tutul sisik hitam, itu adalah satu-satunya binatang perangnya saat ini. Jika macan tutul sisik hitam terbunuh, dia akan menjadi penjinak binatang tanpa senjata dan kekuatan bertarungnya akan sangat berkurang. Pangeran tertua menatap Putri Mingyue, menahan rasa tidak senangnya, memaksakan senyum dan berkata, aku selalu mengira kau adalah wanita tercantik di dinasti Yongming, tapi aku tidak menyangka kau adalah seorang ahli binatang. Itu benar-benar di luar dugaanku. Binatang buas ini telah membunuh 4 jenderalku. Dia tidak boleh dibiarkan begitu saja. Pangeran tertua berkata, Putri Mingyue, kau tidak perlu bersedih. Aku berjanji akan membantumu menemukan binatang buas yang lebih kuat dan memberikannya kepadamu sebagai binatang buas perang. Lepaskan sisik hitam. Putri Mingyue menjadi cemas dan menamparkan pangeran tertua dengan telapak romtiannya. Putri Mingyue, harap tenang. Hesiong bergegas mendekat, menggunakan kapaknya untuk menghalangi serangan pangeran tertua. Padahal dengan kekuatan bertarung sang pangeran tertua, telapak tangan Putri Mingyue sama sekali tidak mampu melukainya. Hanya saja Hesiong melakukan ini untuk menunjukkan kesetiaannya. Hanya karena Hesiong bersusah payah untuk tidak mengawasi Lu Chen, dia telah memberikan Lu Chen kesempatan besar. Zantian, dengan raungan marah, langit dan bumi berubah warna. Pedang itu ditebas, muncullah cahaya yang menyilaukan, energi pedang melesat lurus ke langit, menghancurkan awan-awan. Pedang itu melesat cepat, menimbulkan gelombang energi besar yang mengguncang area angkasa. Kekuatan pedang itu begitu dahsyat hingga dapat meruntuhkan gunung dan menghancurkan puncak gunung. Energi pada bilah pedang itu sangat kuat dan samar-samar terkunci pada pangeran tertua. Kunci aku. Pangeran tertua tampak seperti baru saja melihat hantu. Lu Chen hanya berada di level ke-8 alam transformasi roh, tetapi dia benar-benar menguncinya. Apakah ini lelucon? Meskipun itu hanya kunci yang sangat lemah, dia hanya membutuhkan semburan napas untuk mematahkan kekuatan penguncian, tetapi itu juga menunjukkan satu hal, pisau Lu Chen sangat mengancam, jika tidak, dia tidak akan bisa menguncinya. Tingkat ke-8 alam Hualing terkunci pada tingkat ketiga alam Yuandan. Ini adalah provokasi yang nyata. Jika kau mengunci aku, apakah kau pasti bisa membunuhku? Pangeran tertua sangat marah. Dia mengulurkan satu tangan dan mencengkeram bilah pedang itu sekuat tenaga. Sekarang dia sudah terkunci, dia tidak bisa menghindar. Lu Chen menyerangnya secara tiba-tiba, dan pedang itu sudah ada di depannya. Dia hanya bisa melawan. Pada saat yang sama, dia juga tidak percaya bahwa Lu Chen, yang berada di alam transformasi spiritual tingkat ke-8, benar-benar dapat menyakitinya. Tertawa, bilahnya memotong esensi antibodi di tangan pangeran tertua, meledakkan cengkeramannya, dan mengambil kesempatan itu untuk memotong pergelangan tangannya. Ah!
Pangeran tertua menjerit, membuang macan tutul bersisik hitam itu, meraih kembali tangannya yang terputus, dan mundur 100 kaki, takut kalau-kalau Lu Chen akan datang untuk memberikan pukulan kedua. 5 juta pasukan Kekaisaran Rulfeng tiba-tiba panik, dan orang-orang kuat yang bersembunyi di pasukan terbang keluar untuk menemui pangeran tertua. Di sisi lain, terdengar sorak-sorai dari dinasti Yongming, dan semua orang bersorak memuji betapa hebatnya Raja dan Agung. Bahkan Ming Hao pun bersemangat. Lu Chen terlalu hebat, tidak mungkin mereka bisa memenangkan pertempuran ini. Wilayahnya masih belum cukup. Lu Chen menghela napas dalam-dalam. Ini adalah serangan diam-diam. Jika kekuatannya sendiri lebih besar, dia tidak hanya akan memotong tangan pangeran tertua, tetapi juga kepalanya. Meskipun dia merasa menyesal, Lu Chen tidak tinggal diam. Dia minum cairan esensi spiritual dan meminum pil energi spiritual 3 pola. Jika kamu tidak mengisi kembali kekuatan fisik dan energi sejatimu, kamu tidak akan bisa membuat terobosan lagi. Beraninya kau menyakiti pangeran tertua. He Xiong sangat marah dan mengambil kapak untuk menebas Lu Chen. Mengau, macan tutul bersisik hitam yang lolos dari kematian itu menyerbu, cakarnya menghantam He Xiong bagai kilat dan seberat 1000 gunung. He Xiong pernah melihat macan tutul buas bersisik hitam sebelumnya, jadi dia tidak berani ceroboh kali ini. Dia harus menyerahkan Lu Chen untuk sementara dan berbalik untuk menghadapi macan tutul buas bersisik hitam. Ini memberi Lu Chen waktu. Lu Chen menelan pil itu dengan cepat dan meminum 600 pil energi spiritual berpola 3 dalam satu tarikan napas sebelum ia dapat mengisi kembali semua energi sejati yang telah terkuras Zantian. Semakin tinggi wilayahnya, semakin besar pula kekuatan Heaven Slash. Saat ini, 90% kekuatannya telah ditebas, tetapi semakin banyak esensi sejati yang digunakan, semakin banyak pil energi spiritual yang dibutuhkan. Lu Chen memperkirakan bahwa ketika dia mencapai alam Yuandan setengah langkah, dia dapat menggunakan kekuatan penuh Zantian, tetapi saat itu dia akan seperti meminum obat seperti air. 213 Bab 213 menyambungkan kembali tangan yang patah. Pangeran tertua dijemput oleh 8 orang sakti, namun ia begitu marah hingga memuntahkan 3 liter darah. Benar-benar bencana, dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan jatuh ke tangan Lu Chen sebelum dia bisa menunjukkan kekuatannya. Lu Chen itu hanya berada di alam transformasi spiritual tingkat 8, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sekuat itu? Dia tidak dapat menemukan jawabannya, dan dia tidak dapat menemukan jawabannya. Bahkan jika Lu Chen menggunakan keterampilan tempur tingkat surgawi, tidak mungkin memiliki kekuatan sebesar itu. Lu Chen aneh, terlalu licik. Lu Chen jelas orang terburuk di dunia. Dia jelas memiliki kekuatan yang dahsyat, tetapi dia tidak pernah menunjukkannya, hanya menunggu untuk menipunya. Ayo, kalian semua, bunuh orang itu untukku, dan potong-potong dia menjadi beberapa bagian. Pangeran tertua menggertakkan giginya, menunjuk Lu Chen, dan memberi perintah kepada orang-orang kuat di sekitarnya. Ya, Tuan, 8 orang kuat itu melewati pangeran tertua dan langsung menuju Lu Chen. 8 orang kuat ini masing-masing memiliki aura yang menakutkan, dan masing-masing dari mereka berada di puncak alam Yuandan tingkat kedua. Kekuatan tempur mereka tidak kalah dengan He Xiong. Pergi dan tahan mereka untuk memberi waktu bagi Lu Chen. Ming Hao buru-buru memberi perintah, dan Xin Yue serta 4 orang lain di sekitarnya terbang keluar tanpa ragu-ragu. Ada pula 50 atau 60 master alam Yuandan setengah langkah yang, dengan tekad untuk mati, mengikuti Xin Yue dan yang lainnya. Mati, Lu Chen berteriak keras, lalu mengayunkan pedang penebas langitnya, mengunci orang terkuat yang menyerbu paling cepat. Ledakan, pria kuat itu bukanlah pangeran tertua. Dia tidak memiliki aura yang kuat untuk menghancurkan kunci, juga tidak memiliki kekuatan untuk melawan Zantian. Dia langsung terpotong-potong hingga berdarah di tempat. 7 orang kuat di belakangnya tampaknya telah menduga hal ini dan tidak panik, tetapi terus membunuh Lu Chen. Namun, Lu Chen seperti kucing sakit saat ini, tidak dapat menyerang untuk kedua kalinya. Dia hanya bisa minum obat dan mundur dengan cepat. Xin Yue dan 4 prajurit tingkat pertama alam Yuandan lainnya tiba dan mencegat 2 prajurit musuh di depan, nyaris menunda mereka sebentar, tetapi mereka masih satu alam kecil lebih rendah dari lawan, dan salah satu dari mereka terbunuh di tempat. Sekelompok master alam Yuandan setengah langkah yang mengikuti Xin Yue juga tiba. Tanpa berpikir 2 kali, mereka melancarkan serangan yang saling menghancurkan, menggunakan nyawa mereka untuk menjerat musuh kuat lainnya dan mengulur waktu bagi Lu Chen. Bunuh mereka semua. Ketika pangeran tertua melihat hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk berteriak, tetapi dia tidak meminta bantuan dari pasukannya sendiri. Dia pikir itu tidak perlu. Meskipun pihak lain memiliki banyak orang, mereka tidak berguna. Tidak akan lama lagi orang-orangnya akan membunuh mereka semua. Saat itu, tidak peduli seberapa kuat Lu Chen, dia akan mati di bawah pengepungan orang-orang kuat itu. Zantian, Lu Chen berteriak dengan marah dan menebas pedangnya lagi, membunuh musuh yang kuat. Lu Chen juga cemas. Xin Yue dan yang lainnya telah mengorbankan nyawa mereka untuk memberinya sedikit waktu.
Dia harus membunuh orang segera setelah dia pulih, jika tidak semakin banyak orang di pihak Xin Yue akan mati, dan pada akhirnya tidak akan ada seorang pun yang tersisa. Ini memang benar, hanya dalam beberapa lusin tarikan napas, 2 dari 4 prajurit Yuan dan Rilem level 1, termasuk Xin Yue, telah tewas. Sebagian besar umpan meriam yang berada di half step Yuan dan Rilem telah tewas, dan akan segera punah. Ah! Teriakan itu membuat keenam prajurit musuh yang tersisa gemetar dalam hati mereka, dan untuk sesaat, mereka lupa tentang pembunuhan. Karena itu teriakan He Xiong. Kapak perang He Xiong menghilang, dan Putri Mingyue memukul punggungnya, menyebabkan dia memuntahkan darah. Yang paling mengerikan adalah tubuh bagian bawah He Xiong berada di mulut macan tutul bersisik hitam, dan macan tutul bersisik hitam itu, seolah-olah sudah lapar selama 100.000 tahun, mati-matian melahapnya. Pangeran, selamatkan aku. He Xiong ketakutan dan tidak punya kekuatan untuk melawan. Sebelum dia sempat menyelesaikan teriakan minta tolongnya, dia ditelan bulat-bulat oleh macan tutul bersisik hitam itu. Hei Lin, kamu memakan orang lagi. Wajah cantik Putri Mingyue berubah dingin, dia merasa marah dan tak berdaya. Dia membenci macan tutul sisik hitam karena memakan orang, tetapi dalam situasi saat ini, dia harus bergantung pada macan tutul sisik hitam. Tanpa macan tutul sisik hitam untuk bergabung dengannya, dia tidak bisa membunuh He Xiong sama sekali. Mengau, macan tutul bersisik hitam memamerkan taringnya dan meraung marah untuk mengekspresikan ketidakpuasannya. Pergi bantu Lu Chen. Putri Mingyue tidak punya cara untuk menghadapi binatang buas ini. Setelah macan tutul bersisik hitam memakan orang pertama, macan tutul itu menjadi gila dan agak di luar kendalinya. Namun, sekarang bukan saatnya untuk menyalahkan macan tutul sisik hitam. Lu Chen dalam bahaya. Jika dia tidak segera menolong, Xin Yue dan yang lainnya akan segera mati. Ketika manusia dan binatang itu menyerbu, musuh-musuh yang kuat itu sedikit tertahan. Putri Mingyue adalah orang yang harus dimiliki oleh pangeran tertua, dan dia tidak boleh disakiti dengan cara apapun. Mereka tidak boleh mengerahkan seluruh kemampuan, jika tidak mereka akan memberi Lu Chen terlalu banyak waktu. Zantian muncul lagi, dan musuh kuat lainnya tumbang. Lu Chen terus minggir untuk minum obat dan menunggu pemulihan. Hanya tersisa 5 musuh kuat. Mereka tidak hanya ditahan oleh sekelompok umpan meriam, mereka juga ditahan oleh Putri Mingyue. Situasinya tidak terlihat baik. Anda mengambil tindakan. Pangeran tertua tiba-tiba menoleh dan menatap laki-laki yang sedang menyambungkan kembali tangannya yang terputus. Pria itu mengenakan jubah hitam dengan tudung ditarik rendah di kepalanya, sehingga wajahnya tidak terlihat dengan jelas. Sangat penting bagi saya untuk mencatat kematian Anda. Jika mereka tidak bisa bertahan sampai saya bertindak, maka itu karena mereka tidak kompeten. Lelaki itu berkata dengan dingin, tanpa menghentikan tangannya, dia membetulkan tangan pangeran tertua yang terputus dan mengeluarkan sekotak salep. Jika mereka semua mati, kerugianku akan terlalu besar. Kata pangeran tertua, kekaisaran angin tajam tidak kekurangan orang-orang kuat. Jika mereka mati, ya mati saja. Paling buruk, kita bisa melatih kelompok lain. Lelaki itu mengoleskan salep itu ke sambungan tanpa mempedulikan nyawa manusia sama sekali, yang merupakan tindakan yang sangat berdarah dingin. Ingat, bahwa Putri Mingyue pergi untukku. Luka-luka yang dialami pangeran tertua belum juga sembuh, namun hatinya yang penuh nafsu telah pulih kembali, dan sorot matanya ketika menatap Putri Mingyue sangatlah panas. Sekalipun kau menangkap seseorang, mereka mungkin tidak akan tunduk padamu. Pria itu berkata dengan dingin. Tidak masalah kalau dia tidak menyerah, yang penting dia ada di tempat tidurku. Pangeran tertua terkekeh, dengan sedikit nafsu di matanya. Kalau begitu tunggu sebentar, tanganmu yang terputus akan segera disambungkan kembali. Pria itu berkata, pada saat ini, 2 musuh yang kuat dibunuh oleh Lu Chen secara berurutan, dan 1 dimakan oleh macan tutul bersisik hitam. Hanya 2 musuh yang kuat yang tersisa, yang beralih dari menyerang ke bertahan dan gemetar. Tidak lama kemudian, Lu Chen selesai minum obat, datang membawa pisau, dan membunuh musuh yang kuat. Pada saat ini, musuh terakhir begitu panik hingga dia ditampar sampai mati oleh Putri Mingyue. Di medan perang, selain Lu Chen dan Mingyue, hanya ada Xin Yue, ahli alam Yuan dan tingkat pertama, dan 7 master alam Yuan dan setengah langkah. Untuk menunda waktu, semua orang kuat dan master lainnya tewas secara heroik dalam pertempuran. Macan tutul bersisik hitam sangat suka memakan manusia. Ia memakan semua mayat di medan perang, terlepas dari apakah mereka musuh atau kawan. Putri Mingyue sangat muak dengan macan tutul sisik hitam, dan setelah pertempuran, dia ingin membawanya kembali ke ruang pusaran. Tanpa diduga, macan tutul sisik hitam kehilangan kendali dan menolak menerima perintah Putri Mingyue. Terlebih lagi, macan tutul buas bersisik hitam melahap begitu banyak orang kuat dan memperoleh energi yang lebih besar lagi, dan benar-benar berevolusi ke tingkat yang tinggi, hanya 1 langkah dari tahap tengah tahap keempat. Saat ini, macan tutul buas bersisik hitam memiliki aura yang menakutkan dan kekuatan yang meningkat pesat, yang tidak kurang dari seorang prajurit alam Yuan dan tingkat ketiga.
Pada saat ini, jika pangeran tertua datang untuk berurusan dengan macan tutul bersisik hitam, dia mungkin akan berada dalam masalah. 214 Bab 214 Manusia Jubah. Lu Chen, binatang perangku tak terkendali. Putri Mingyue tidak punya cara untuk menghadapi macan tutul bersisik hitam, dan khawatir macan tutul itu akan memakan orang di mana-mana, jadi dia harus meminta bantuan Lu Chen. Anda tidak memberinya makanan yang baik, yang membuatnya tidak setia kepada Anda. Hanya masalah waktu sebelum ia menjadi tidak terkendali. Lu Chen menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Meskipun dia bukan seorang penjinak binatang, dia memiliki ingatan yang tidak lengkap tentang seorang penjinak binatang dan mengetahui banyak pengetahuan tentang penjinakan binatang. Situasi dengan macan tutul bersisik hitam adalah ia tidak dapat diberi makan dengan cukup secara normal, dan begitu ia mulai makan, ia akan menjadi gila. Bagaimana seekor binatang perang yang lapar sejak lama dapat setia kepada tuannya? Orang mati demi uang, burung mati demi makanan, dan prinsip yang sama berlaku untuk binatang buas. Ia perlu memakan binatang buas tingkat 4 agar merasa puas, tetapi binatang buas tingkat 4 sulit dibeli di dinasti Yongming, apalagi dalam keadaan hidup atau mati. Putri Mingyue berkata tanpa daya, sisik hitam sekarang memakan orang. Aku tidak menyukainya lagi, apa yang harus kulakukan? Bunuh saja, Lu Chen berkata langsung, tapi Black Skull sudah bersamaku selama beberapa tahun dan telah berjuang untukku berkali-kali. Aku tidak ingin membunuhnya. Putri Mingyue berkata dengan enggan, kalau begitu, biarkan saja. Ia telah memakan manusia dan telah kembali ganas. Ia tidak lagi cocok menjadi binatang perang. Kata Lu Chen, saat dia berbicara, aura yang kuat bangkit dan tekanan yang dibawa oleh aura tersebut memenuhi seluruh medan perang. 2 juta prajurit dinasti Yongming merasa seperti sedang dihancurkan oleh gunung dan hampir tidak bisa bernapas. Ming Hao kembali putus asa, Kekaisaran Ruofeng benar-benar tempat di mana naga-naga tersembunyi dan harimau-harimau yang meringkuk berada. Sebenarnya ada seorang pejuang yang begitu kuat di dalamnya. Bagaimana dia bisa mengalahkannya? Dinasti Yongming akan dihancurkan. Tekanan dari ahli alam Yuan dan tingkat keempat. Mingyue merasa seolah-olah ada gunung yang membebani pundaknya, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Tidak mungkin dia bisa mengalahkan pria kuat setingkat ini. Bukan hanya dia, bahkan Lu Chen yang memiliki kekuatan tempur abnormal, tidak dapat mengalahkan ahli alam Yuan dan tingkat keempat. Saat Anda mencapai alam Yuan dan, setiap 3 tingkat adalah garis pemisah, dan juga jurang besar yang sulit diseberangi. Begitu Anda menerobos ke tingkat keempat alam Yuan dan, kekuatan Anda tidak akan meningkat sebesar 10 juta pound, melainkan 2 kali lipat. Kekuatan dasar alam Yuan dan tingkat ketiga adalah 30 juta jin, sedangkan tingkat keempat adalah 60 juta jin. Perbedaan kekuatannya tidak hanya sedikit, tetapi sangat jauh. Tepat saat Mingyue merasa ngeri, sebuah kekuatan jiwa datang dan melenyapkan setengah tekanan dalam dirinya, dan dia pun langsung merasa jauh lebih lega. Pihak lain punya yang lebih kuat, apa yang harus kita lakukan? Putri Mingyue tahu bahwa kekuatan jiwa Lu Chen lah yang membantunya menghilangkan stres, jadi dia bertanya. Mati, Lu Chen menanggapi dengan cara ini, dan dia juga putus asa. Dia membunuh langit, dan itu terjadi saat serangan mendadak. Dia bahkan tidak bisa membunuh pangeran tertua yang berada di alam Yuan dan tingkat ketiga, jadi bagaimana dia bisa membunuh orang kuat di alam Yuan dan tingkat keempat? Tamparan biasa dari orang lain, tanpa amplifikasi apapun, memiliki kekuatan 60 juta kilogram. Apa yang bisa dia gunakan untuk melawan? Kecuali dia menerobos alam Yuan dan, tidak perlu memikirkannya. Mingyue merasa sangat terhormat bisa berjuang dan mati bersama Anda. Putri Mingyue menurunkan alisnya, sedikit membuka bibir cerinya, dan memperlihatkan senyum menawan. Pada saat ini, dia tidak lagi membenci Lu Chen. Sebenarnya, dia tidak pernah benar-benar membenci Lu Chen. Paling-paling itu hanya keluhan kecil. Dia hanya menyalahkan Lu Chen karena lambat mengungkapkan identitasnya, yang membuatnya berada dalam dilema. Di satu sisi ada saudara perempuannya Xiao Wan, dan di sisi lain ada raja dan muda yang dia kagumi. Dia sudah tahu bahwa dia tidak akan mengkhianati Xiao Wan dan mengakui perasaannya kepada Lu Chen. Cintanya kepada Lu Chen akan tetap tertanam dalam hatinya hingga ia meninggal. Dalam situasi putus asa ini, mati bersama orang yang Anda cintai mungkin menjadi tujuan terbaik. Siapa yang akan mati bersamamu? Perkataan Lu Chen langsung membuat Putri Mingyue ketakutan dan hatinya hancur. Putri Mingyue bingung, apakah Lu Chen takut mati? Mustahil, mengapa Lu Chen takut mati? Bagaimana mungkin dan King muda yang tak kenal takut itu mundur saat menghadapi kematian? Aku bisa membawamu pergi. Lu Chen tiba-tiba mengirim pesan kepada Putri Mingyue, tetapi ada sedikit nada permintaan maaf dalam suaranya, tapi, aku hanya bisa membawamu pergi, sedangkan untuk Ming Hao dan yang lainnya. Tidak, kamu harus membawa Ming Hao pergi. Reaksi pertama Putri Mingyue adalah berharap Lu Chen akan menyelamatkan saudaranya. Dia terlalu jauh. Sudah terlambat. Lu Chen diam-diam mendekati Putri Mingyue, menunggu kesempatan, dan kemudian menggunakan langkah pengendalian cahaya untuk membawa Putri Mingyue pergi.
Adapun yang lainnya, dia benar-benar tidak punya cara untuk menghadapi mereka. Mereka adalah prajurit tingkat 4 Yuan dan Rilem, dan kecepatan mereka akan sangat cepat. Dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa membawa Putri Mingyue pergi, jadi bagaimana dia bisa menyelamatkan Ming Hao. Seorang pria berjubah terbang ke udara dari samping pangeran tertua dan terbang menuju Lu Chen. Mengau, macan tutul bersisik hitam yang tak terkendali itu tiba-tiba menyerang, melompat ke udara, membuka mulutnya yang berdarah, dan menggigit pria berjubah itu dengan ganas. Pergilah ke neraka, kau binatang. Pria berjubah itu berteriak dingin dan menamparkan dengan telapak tangannya. Kekuatan telapak tangannya begitu kuat sehingga ruang terdistorsi dan aliran udara menjadi bergolak. Wah, macan tutul bersisik hitam itu dipukul telapak tangannya di dahi dan hancur berkeping-keping di tempat, hanya menyisakan mayat tanpa kepala yang tergeletak. Berjalan, saat lelaki berjubah itu mencoba membunuh macan tutul bersisik hitam, Lu Chen menangkap Putri Mingyue, mengaktifkan langkah pengendalian cahaya, dan langsung melesat sejauh 1 mil. Kau ingin pergi? Tidak mungkin. Pria berjubah itu berbicara dengan dingin, melepaskan auranya dan mengunci Lu Chen yang berada 1 mil jauhnya. Oh tidak, kami terkunci. Lu Chen terkejut. Dia tidak menyangka bahwa seorang ahli alam Yuan dan tingkat keempat dapat mengunci target dari jarak yang begitu jauh. Sekarang dia tidak dapat mengambil langkah kontrol cahaya dan hanya bisa menunggu kematian. Mingyue, kita tidak bisa pergi. Kau benar sekali, kita akan mati bersama. Lu Chen menghela napas, dan tidak punya pilihan selain mengeluarkan pedang Xiaguangnya. Apakah dia bisa mengalahkan lawan adalah satu hal, tetapi sebelum dia mati, dia harus menggunakan pedang Zantian untuk membunuh bajingan itu. Di surga maupun di bumi, bulan yang terang benderang siap menemanimu. Putri Mingyue tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Dia hanya menatap Lu Chen dengan tenang, dengan kasih sayang yang mendalam di matanya yang indah. Siapakah sahabat karibmu? Orang itu sudah mati, dan kau ingin menemani pangeran tertua. Lelaki berjubah itu mendekat, dan wajah di balik tudung kepalanya memperlihatkan senyum yang ganas, lalu dia membuka tangan besarnya dan meraih Putri Mingyue. Zantian, sebilah pedang melesat dengan kekuatan dahsyat, menyebabkan ruang terdistorsi dan langit serta bumi berubah warna. Itulah tebasan terakhir Lu Chen. Dia mengerahkan seluruh tenaganya, berniat untuk membelah langit. Ledakan, pisau itu menebas dan mengenai tangan pria berjubah itu dengan keras, sehingga menimbulkan suara ledakan keras. Kemudian, bila pedang itu menghilang, kekuatan bila pedang itu hancur, dan cahaya terang setinggi ribuan kaki itu pun lenyap dalam sekejap. Zantian, untuk pertama kalinya, dia gagal membunuh siapapun. Tangan lelaki berjubah itu tidak terluka sama sekali, hanya terputus sesaat. Kau cukup cakap, tidak heran pangeran tertua tertipu oleh tipuanmu. Sayangnya, kekuatan pedangmu jauh dari cukup di hadapanku. Pria berjubah itu tertawa dan terus mencengkeram, kali ini bukan ke arah Putri Mingyue, tetapi ke arah Lu Chen. Nak, aku akan membunuhmu terlebih dahulu, lalu mengambil kembali Putri Mingyue. 215 Bab 215 Kebiasaan. Lu Chen, Mingyue tidak bisa dipermalukan. Silakan dan kita akan bertemu di bawah. Putri Mingyue tiba-tiba memegang pedang di tangannya dan mengayunkannya ke leher, berniat untuk bunuh diri saat itu juga. Tidak, Lu Chen terkejut, namun tidak dapat membantu. Di hadapan lelaki tua ini, kematian adalah kemewahan. Lelaki berjubah itu tiba-tiba membalikkan tangannya yang sedang mencengkeram Lu Chen, menjentikkan jarinya, dan melepaskan kekuatan tajam, yang seketika menjatuhkan pedang di tangan Putri Mingyue. Tepat saat ia putus asa, sebuah seringai datang dari jauh, mengejek lelaki berjubah itu. Apa yang salah dengan dunia ini? Bagaimana mungkin ada orang yang tidak penting berani bersikap sombong seperti itu? Jika kematian adalah kemewahan, maka kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk mati di hadapanku. Bersamaan dengan ejekan itu, terdengar pula suara mengejek. Dalam suara itu, ada tekanan yang sangat mengerikan yang menekan pria berjubah itu dan membuatnya tidak bisa bergerak. Tiangang yang kuat, pria berjubah itu ketakutan dan ketakutan setengah mati. Ini adalah tekanan dari seorang pria kuat di alam Tiangang. Bagaimana mungkin seorang pria kuat di alam Tiangang muncul? Dia adalah legenda seni bela diri dan harus hidup menyendiri dari dunia. Bagaimana dia bisa berakhir di dunia sekuler? Anda cukup berpengetahuan. Anda bahkan tahu bahwa saya adalah seorang ahli Tiangang. Sebuah sosok muncul di kejauhan, terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, dan tiba di depan pria berjubah itu hampir dalam sekejap. Lelaki yang datang adalah seorang anak laki-laki gemuk, tidak terlalu tua, berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Matanya berputar-putar, dan sekilas terlihat bahwa dia bukan orang bodoh. Pada saat ini, ada luapan kegembiraan di pihak dinasti Yongming, seolah-olah mereka telah melihat sedotan penyelamat, seolah-olah mereka telah lolos dari keputusasaan. Baik itu Lu Chen, Mingyue, Ming Hao, termasuk Xin Yue dan yang lainnya, bersama dengan 2 juta pasukan, pandangan mereka tertuju pada bocah gendut itu dan mereka semua menunjukkan ekspresi kegembiraan. Namun, 5 juta prajurit kekaisaran Ruofeng,
termasuk pangeran tertua dan pria berjubah, semuanya tampak pucat pasi. Mereka menatap bocah gendut itu dengan mata penuh ketakutan. Alasannya sederhana, karena bocah gendut itu mengenakan jubah Xuantian kuning dan merupakan murid Xuantian. Kekaisaran Ruofeng tidak memiliki cabang sekte Tao Xuantian, tetapi dinasti Yongming memilikinya. Fatih adalah murid Xuantian, jadi kedua belah pihak secara alami tahu apakah Fatih adalah musuh atau teman. Sekte Xuantian adalah sekte besar, dan para pengikut Xuantian tidak berpartisipasi dalam pertikaian duniawi. Sebagai tokoh legendaris di dunia seni bela diri, tidak pantas bagimu untuk ikut campur dalam perang antara Kekaisaran Ruofeng dan dinasti Yongming, kan? Pria berjubah itu bertanya dengan takut-takut, sambil menguatkan dirinya. Bukan urusanmu. Pria gemuk itu melotot dan meningkatkan tekanannya, langsung meremukkan pria berjubah itu hingga setengah mati. Dengar, akulah yang bertanggung jawab atas urusan kalian. Siapapun yang berani menentangku, aku akan menghancurkan seluruh negerinya. Fatih melirik 5 juta pasukan Kekaisaran Ruofeng dengan tatapan meremehkan dan nada yang sangat mendominasi. Ketika bocah gendut itu melirik pangeran tertua, tatapannya berhenti pada pangeran tertua. Tatapan dingin itu membuat pangeran tertua ketakutan setengah mati. Saya tidak berani melawan, saya harap Anda akan menunjukkan belas kasihan. Pangeran tertua segera membungkuk kepada bocah gendut itu dengan penuh hormat, di mana sedikit pun jejak kesombongan di wajahnya. Wilayah kekuasaan anak gendut itu tidak ada di dunia sekuler. Itu pasti dari dunia luar. Jika anak gendut itu tidak senang, dia dapat menghancurkan seluruh pasukan Kekaisaran Ruofeng dengan lambaian tangannya. Bagaimana mungkin pangeran tertua berani menunjukkan ketidakpuasan, kecuali dia sudah lelah hidup. Terima kasih atas bantuanmu, dinasti Yongming berterima kasih. Ming Hao adalah seorang oportunis yang baik, jadi tentu saja dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk berteman dengan bocah gendut itu. Dia langsung berteriak, aku Ming Hao, penguasa dinasti Yongming. Zhu Feichen, pemimpin sekte Xuantian, adalah guruku. Orang kuat itu juga murid Xuantian. Dia pasti seseorang yang diundang guruku untuk membantu, kan? Akan tetapi, spekulasi Ming Hao tidak mendapat tanggapan apapun dan pria gemuk itu mengabaikannya. Siapa Zhu Feichen? Si gendut tidak mengenalku. Aku ini orang bodoh. Aku mohon ampuni nyawaku. Lelaki berjubah itu begitu ketakutan hingga ia mengompol dan memohon belas kasihan. Pria berjubah itu sudah berusia 70-an atau 80-an. Demi menyelamatkan hidupnya, dia malah menyebut dirinya junior di depan si bocah gendut. Sungguh tidak tahu malu. Hidupmu tidak berada di tanganku. Anak lelaki gendut itu melirik ke arah lelaki berjubah dan berkata, di tangan siapa hidupku berada? Pria berjubah itu bertanya dengan cemas. Di tangannya, Fatih mengulurkan tangannya dan menunjuk Lu Chen, sambil berkata, jika dia ingin kamu mati, kamu harus mati. Jika dia ingin kamu hidup, kamu harus hidup. Ketika kata-kata ini diucapkan, 8 juta orang yang hadir semuanya tercengang. Lu Chen juga bingung, dia tidak mengenal bocah gendut ini. Terlebih lagi, bocah gendut itu adalah legenda seni bela diri dan master Tiangang. Meskipun Fatih juga murid Xuantian sangat banyak dan dia benar-benar tidak mengenal satupun dari mereka. Fatih pasti salah mengenali orang. Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang ahli alam Tiangang mematuhi perintah seorang anak alam Hualing tingkat 8? Bahkan jika kau membunuhku, aku tidak akan pernah mempercayainya. Pria berjubah itu berteriak histeris. Terima kasih telah menyelamatkanku, bro, tapi aku tidak mengenalmu. Apakah kamu mengenali orang yang salah? Lu Chen juga berkata dengan bingung. Aku tidak salah, kamu adalah Lu Chen. Bocah gendut itu memegang sehelai rambut di tangannya. Dia mengendus rambut itu, lalu mengendus tubuh Lu Chen, lalu mengangguk lagi untuk memastikan. Rambut itu diberikan kepadanya oleh Tuan Tiran. Jika dia diminta menggunakan aroma rambut itu untuk menemukan Lu Chen, dia pasti tidak akan menemukan orang yang salah. Bagaimana kamu tahu aku Lu Chen? Lu Chen melihat rambutnya dan semakin terkejut. Rambut ini memiliki aromaku. Bagaimana kamu bisa memiliki rambutku? Oh, leluhur kecilku, jangan tanya lagi padaku. Aku akan menceritakannya nanti. Bocah gendut itu menatap Lu Chen dari atas sampai bawah, tiba-tiba matanya berbinar, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang berharga. Hei, kamu kotor di sini, biar aku yang membersihkannya. Setelah berkata demikian, si pria gendut itu berjongkok tanpa mempedulikan apakah Lu Chen setuju atau tidak, mengambil kain lap bersih, dan menyeka noda pada sepatu bot Lu Chen. 8 juta orang yang hadir tercengang. Beberapa dari mereka membuka mulut mereka lebar-lebar sehingga telur angsa bisa dimasukkan ke dalamnya. Terutama Ming Hao, yang masih berpikir tentang bagaimana cara mendekati Fatih, tetapi dia tidak menyangka bahwa Fatih akan memoles sepatu Lu Chen. Lalu mengapa repot-repot mencoba menyenangkan pria gemuk? Mengapa tidak langsung menyenangkan Lu Chen saja? Jelaslah bahwa si gendut juga berusaha menyenangkan Lu Chen. Namun, Fatih adalah orang kuat di alam Tiangang. Mengapa dia memoles sepatu Lu Chen tanpa alasan? Ya Tuhan, apakah aku terpesona atau berhalusinasi?
Tidak, bukan hanya saya, tapi kita semua. Apakah kita secara kolektif terpesona? Atau apakah itu halusinasi kolektif? Pada akhirnya, si bocah gendut itu menambahkan satu kalimat lagi yang membuat semua orang ketakutan. Apakah kamu ingin aku menjilati jari kakimu? Kalimat ini membuat semua orang yang hadir meragukan kehidupan mereka. Kebiasaan orang kuat Tiangang ini sungguh sangat mencerahkan. Aku tidak membutuhkannya. Kenapa kamu punya kebiasaan seperti itu? Lu Chen berkata dengan sedikit tergagap. Bukan aku yang punya kebiasaan ini, tapi kamu yang membuatku punya kebiasaan ini. Kata Fatih dengan tegas. Apakah saya harus bertanggung jawab? Lu Chen bertanya dengan ragu. Kamu harus bertanggung jawab. Kata Fatih dengan percaya diri. 216 bab 216 harga sebuah candaan. Aku akan memberitahumu saat aku membutuhkanmu. Lu Chen tidak punya pilihan selain mengatakannya. Ini adalah suatu keharusan. Si gendut berdiri, menunjuk ke arah lelaki berjubah, dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu akan membiarkan ikan asin itu pergi atau memotongnya? Dia ingin membunuhku dan menangkap Ming Yue. Apakah menurutmu dia bisa dilepaskan? Lu Chen menatap pria berjubah itu, matanya menyipit dan niat membunuh muncul di matanya. Mengerti, jelas, mengerti. Bocah gendut itu berbalik, wajahnya berubah, menjadi sangat muram dan penuh niat membunuh. Tidak, Lu Chen, kamu menggali lubang untuk menguburku. Pria berjubah itu ketakutan dan menangis, tetapi sudah terlambat untuk menyesal dan dia membenci Lu Chen sampai mati. Kamu punya bawahan Tiangang yang kuat, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal, aku pasti akan menjilati jari kakimu secara langsung. Siapapun yang ingin kau bunuh, aku akan membunuhnya untukmu. Mengapa harus menunggu orang kuat Tiangang muncul? Sebelum lelaki berjubah itu selesai menangis, anak laki-laki gemuk itu melambaikan tangannya dan mengubahnya menjadi awan darah. Seorang prajurit kuat tingkat keempat alam Yuandan tewas saat itu. Tolong ampuni nyawa saya, Tuan. Pangeran tertua sangat ketakutan hingga wajahnya membiru dan dia jatuh ke tanah, tidak berani melihat ke atas. Dia adalah orang kuat di alam Tiangang, orang kuat dari dunia luar. Apakah ada orang di dunia ini yang dapat menandinginya? Bahkan orang terkuat di Kekaisaran Ruofeng hanya berada di tingkat kelima alam Yuandan, yang jauh dari pusat kekuatan Tiangang. Jangankan menghancurkanmu, bahkan jika mereka menghancurkan seluruh Kekaisaran Ruofeng, itu hanya hal yang mudah. Dia sangat jelas bahwa dia hanyalah seorang pangeran kecil di dunia sekuler. Di mata orang lain, dia tidak berbeda dengan semut lainnya. Satu-satunya harapannya adalah agar Fatih mematuhi peraturan untuk tidak terlibat dalam urusan duniawi dan tidak menyerangnya. Bagaimanapun, Fei Zai adalah murid sebuah sekte besar, dan peraturan sekte itu sangat ketat, jadi Fei Zai mungkin tidak berani melanggarnya. Faktanya, ini benar. Ketika Fatih melihat pria itu mengenakan jubah naga, dia tahu bahwa dia adalah seorang pangeran, jadi dia menatapnya lama sekali tetapi masih belum bisa mengambil keputusan. Xiao Zhu, tidak mudah bagiku untuk mengambil keputusan dalam urusan duniawi yang merepotkan seperti ini. Lebih baik kau yang memutuskan hidup atau matinya. Si gendut mengirim pesan pada Lu Chen, jika kau ingin membunuhnya, aku bisa melakukannya, tetapi kau harus menghancurkan pasukannya dan juga negaranya. Kau melakukannya dengan sangat teliti. Lu Chen terkejut. Fatih jelas bukan orang yang berhati lembut. Potong rumput dan cabut akarnya, jangan tinggalkan masalah di masa depan. Fatih mengirim pesan lainnya, jangan membunuh. Lu Chen memikirkannya dan membuat keputusan ini. Bukannya Lu Chen tidak ingin membunuh pangeran tertua. Seperti yang dikatakan Fei Zai, jika dia ingin membunuhnya, dia harus membunuhnya sepenuhnya dan menghancurkan Kekaisaran Ruofeng agar tidak meninggalkan masalah di masa depan. Pertanyaannya adalah, jika Kekaisaran Ruofeng hancur, siapa yang akan mengambil alih kekaisaran sebesar itu? Kemudian 99 negara bawahan Kekaisaran Ruofeng, termasuk dinasti Yongming, pasti akan bangkit untuk berperang demi kekaisaran, yang akan memicu peperangan berkelanjutan. Dinasti Yongming mengalami pertikaian internal yang parah setelah para pangeran memperebutkan tahta, yang merusak vitalitasnya secara serius dan menyebabkan kekuatan nasional merosot. Selain itu, Ming Hao baru saja naik tahta, otoritasnya tidak stabil, dan tidak banyak orang kuat, jadi dia tidak memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan kekaisaran. Setelah terjun dalam peperangan, dinasti Yongming lah yang paling banyak diganggu. Yang lebih serius adalah kemungkinan besar kekaisaran lain akan mengambil kesempatan untuk menyerang dan berperang demi kekaisaran angin tajam, dan situasinya hanya akan bertambah buruk. Baiklah, kalau begitu aku akan membantumu menakutinya. Setelah menerima keputusan Lu Chen, Fatih menoleh ke pangeran tertua dan memasang wajah pembunuh. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, pangeran tertua sangat takut sehingga dia mengompol, dan cairan kuning mengalir keluar dari selangkangannya. Persetan denganmu, kamu sudah kencing, kamu benar-benar pecundang. Kata Fatih dengan nada jijik, dan minatnya untuk menakut-nakuti pangeran tertua pun sirna. Kasihanilah aku, Tuan, tolong ampuni nyawaku. Selama Anda memaafkanku, aku akan melakukan apapun untuk Anda.
Pangeran tertua berwajah sedih dan terus memohon belas kasihan. Pada saat ini, apa martabat bagi pangeran tertua? Di hadapan kehidupan, yang lainnya tidak ada apa-apanya. Mohon maaf padanya, dia adalah kakak laki-laki saya. Fatih awalnya ingin terus memanggil Lu Chen dengan sebutan, leluhur kecil, tetapi karena ia merasa bahwa leluhur tua itu ingin masalah ini dirahasiakan, ia pun berpikir akan lebih baik jika ia memanggilnya dengan sebutan, kakak senior. Hal ini tidak hanya akan menonjolkan status Lu Chen, tetapi juga menunjukkan rasa hormatnya kepada Lu Chen. Itu seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Itu benar-benar cerdas. Raja dan Yang Agung, ampuni nyawaku. Ketika pangeran tertua mendengar bahwa Lu Chen adalah kakak laki-laki Fatih dan memiliki status lebih tinggi dari Fatih, dia begitu takut hingga dia mengompol dan bersujud kepada Lu Chen. Kamu ingin menghancurkan negara kami. Lu Chen tidak memperlihatkan ekspresi apapun kepada pangeran tertua, dia langsung memasang wajah tegas dan bertanya dengan acuh tak acuh. Ya, Lu Chen ingin melepaskan pangeran itu, tetapi dia tidak akan melepaskannya begitu saja. Bukan karakternya jika tidak mendapatkan keuntungan besar dari Kekaisaran Ruofeng dengan kesempatan yang bagus seperti itu. Oleh karena itu, ia harus memukul pangeran tertua terlebih dahulu, baru kemudian memukul tiang bambu. Tuhan adalah saksiku, ini sama sekali tidak benar, kalau tidak aku akan disambar petir. Pangeran tertua bersumpah demi hati nuraninya. Sebenarnya, saya hanya memimpin pasukan untuk latihan dan bercanda dengan Raja Minghao. Kamu ingin menangkap bulan? Lu Chen bertanya dengan penuh pengertian, hanya untuk melihat bagaimana pangeran tertua akan menjelaskannya. Tuhan adalah saksiku, aku sama sekali tidak bermaksud begitu, kalau tidak aku pasti tersambar petir. Pangeran tertua mencubit hati nuraninya dan bersumpah lagi, sebenarnya, aku hanya bercanda. Beraninya aku menyentuh wanita raja dan agung. Bercanda, ada harga yang harus dibayar. Lu Chen terus membuat mie, tetapi tiang bambu itu sudah terbentuk, tinggal menunggu untuk dirobohkan. Ya, kalau bercanda, harus bayar. Kalau tidak, siapa yang berani bercanda? Ketika pangeran tertua mendengar bahwa ia harus membayar harga, yang berarti ia dapat menggunakan harga itu untuk menyelamatkan hidupnya, ia begitu gembira hingga ia hampir tertawa terbahak-bahak. Berapapun biayanya, dia akan memberikannya. Ada 3 harga, pilih salah satu yang Anda suka. Lu Chen menambahkan, pertama, saya akan kehilangan uang. Kedua, saya akan kehilangan sumber daya. Ketiga, saya akan kehilangan tanah. Berapa angka pastinya? Pangeran tertua bertanya. Sebagai kompensasinya, aku bisa memberimu 100 juta koin kristal. Begitu Lu Chen selesai berbicara, pangeran tertua menangis karena ketakutan. 1 koin kristal dapat ditukar dengan 10.000 koin emas. 100 juta koin kristal setara dengan 1 triliun koin emas. Bahkan jika Anda menjual seluruh Kekaisaran Ruofeng, Anda mungkin tidak dapat mengumpulkan 100 juta koin kristal. Terlalu banyak, aku tidak mampu membelinya, aku ingin beralih ke hal lain. Pangeran tertua berkata dengan wajah sedih. Sebagai kompensasi atas sumber daya, aku bisa memberimu 10 juta batu roh berkualitas tinggi. Tuntutan Lu Chen kembali berlebihan, dia tak akan berhenti sampai membuat orang-orang ketakutan setengah mati. Batu roh bermutu tinggi hanya ditemukan di kota Dan. Kekaisaran angin tajam kecil kita benar-benar tidak memiliki harta karun seperti itu, jadi jangan menukarnya. Wajah pangeran tertua berubah menjadi hijau. Lu Chen ini bukanlah orang yang mudah dihadapi, tetapi orang yang membutuhkan lebih banyak bahan bakar. Meminta uang dan sumber daya seperti meminta kehidupan, jadi saya khawatir meminta tanah tidak akan jauh lebih baik. Bagaimana jika Lu Chen ingin mengambil setengah tanah Kekaisaran Ruofeng? Dan saat berikutnya, tempat yang disebutkan Lu Chen membuat mata pangeran tertua berbinar. Saya pernah mendengar Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda dapat memberikan 2 negara kecil kepada negara kami. Benarkah itu? Lu Chen terkekeh, mengungkapkan niatnya yang sebenarnya. Pemukulan hebat sebelumnya hampir membuat pangeran tertua pingsan, tetapi sekarang dengan pemukulan ringan, pangeran tertua merasa sangat segar. Ya, itu adalah dinasti Daliang dan dinasti Zhou. Pangeran tertua merasa sangat senang. Ia benar-benar bersedia membayar harganya. Ia begitu senang hingga hampir tertawa terbahak-bahak. 217 bab 217 tidak bersalah. Sebelumnya, pangeran tertua ingin menipu Minghao, dengan mengatakan bahwa selama dia menikahkan putri Mingyue dengannya, dia akan memberikan 2 negara bawahan kepada dinasti Yongming. Tanpa diduga, Lu Chen masih mengingat hal ini dan memiliki ide untuk mengambil alih kedua negara kecil itu. Ini jauh lebih baik bagi pangeran tertua daripada meminta uang atau sumber daya. Kedua negara kecil itu, seperti dinasti Yongming, hanyalah negara bawahan Kekaisaran Ruofeng. Mereka bukan bagian dari wilayah Kekaisaran Ruofeng. Apa gunanya mereka tidak berani membayar ganti rugi? Asal kita bisa menaklukkan kedua negara kecil itu dan mengusir mereka dengan imbalan nyawa mereka demi menyelamatkan negara kita, itu pasti akan bermanfaat. Dinasti Daliang dan dinasti Zhou adalah negara yang luas dengan sumber daya yang melimpah. Keduanya adalah tanah yang sangat subur.
Pangeran tertua takut Lu Chen akan meminta lebih banyak dan dia tidak mampu membelinya, jadi dia bahkan melaporkan tanggal pengiriman, dalam 7 hari, saya akan menaklukkan kedua negara ini dan memberikannya kepada Raja Minghao sebagai hadiah. Apakah kamu menepati janjimu? Lu Chen tampak serius, tetapi sebenarnya dia sangat senang di dalam hatinya. Selama dinasti Yongming menelan kedua negara itu akan segera menjadi negara tingkat menengah. Jika bisa mengalahkan beberapa negara kecil di masa depan, negara itu akan memiliki kekuatan untuk menantang kekaisaran Rufeng. Bahkan jika dia pergi di masa depan, dinasti Yongming akan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Jika aku tidak dapat menyerahkan kedua negara itu dalam 7 hari, Raja dan Agung akan membunuhku dan menghancurkan negaraku. Pangeran tertua berbicara dengan tegas dan penuh percaya diri. Baiklah, aku akan memberimu waktu 7 hari. Jika kau gagal menyelesaikan tugas ini, datanglah kepadaku dengan membawa kepalamu. Lu Chen mengangguk dan setuju. Terima kasih, Raja dan Agung. Pangeran tertua bersujud beberapa kali, lalu berdiri. Tidak berani membuang waktu, ia memimpin pasukannya menuju dinasti Daliang dan dinasti Zhou. Raja dan Agung sungguh perkasa. Begitu krisis dinasti Yongming teratasi, 2 juta prajurit bersorak dan teriakan mereka bergema di langit dan bumi. Semua orang bersemangat kecuali Putri Mingyue yang dalam suasana hati tertekan dan mengambil macan tutul bersisik hitam yang kepalanya hancur. Binatang buas ini tidak menaati perintah tuannya dan pantas mati. Lu Chen berkata demikian, dan tidak berkomentar bagus tentang macan tutul buas bersisik hitam. Black Skull memang bukan binatang yang suka berperang, tapi ia menemaniku dalam pertempuran, jadi aku tetap ingin memberinya pemakaman yang layak. Putri Mingyue berwajah sedih dan berjalan pergi sambil memegang tubuh macan tutul bersisik hitam. Kakak Lu, kapan kamu berencana menikahi adikku? Melihat Putri Mingyue berjalan pergi, Ming Hao tiba-tiba berkata kepada Lu Chen. Oh, jadi dia milikmu. Fatih menepuk kepalanya dan tiba-tiba menyadari sesuatu, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh Lu Chen. Apa yang kamu pikirkan? Mingyue dan aku adalah teman baik, semuanya bersih dan tidak bersalah. Apa yang aku katakan sebelumnya adalah untuk menipu pangeran tertua, jangan salah paham. Tidak bersalah. Anak laki-laki gemuk itu menyeringai, dengan sedikit kekasaran di matanya, kebanyakan orang mengatakan mereka tidak bersalah, tetapi sebenarnya mereka tidak bersalah sama sekali. Saya mengerti hal ini. Tidak ada yang tidak bersalah antara Mingyue dan aku. Lu Chen menjadi cemas dan segera mengklarifikasi. Saya percaya pada kepolosan, dan saya juga percaya pada kekeruhan. Fatih mengangguk dan berkata dengan serius, tapi gadis itu sangat cantik. Bahkan jika dia berada di dunia sekuler, dia akan tetap menjadi wanita cantik kelas atas. Dia hampir tidak layak untukmu. Aku setuju dengan hubunganmu dengan adikku. Kau bisa mengaturnya sesuai keinginanmu. Ming Hao juga menepuk bahu Lu Chen dengan ekspresi gembira di wajahnya. Bagaimana mungkin aku tidak bahagia? Saat ini, Lu Chen memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi dan kekuatan yang tak tertandingi di dunia sekuler, dan dia juga memiliki seorang saudara junior yang merupakan ahli tiangang yang kuat. Ini benar-benar berkah bagi dinasti Yongming. Dia sudah melihat kalau adiknya menaruh hati pada Lu Chen, dan ada kemungkinan antara adiknya dan Lu Chen. Begitu Lu Chen menjadi saudara iparnya, dia akan memiliki pendukung yang sangat kuat, dan mengalahkan kekaisaran Ruofeng akan menjadi hal yang mudah. Adapun apakah Lu Chen tertarik pada saudara perempuannya, dia tidak tahu. Permisi, siapa nama Anda, Tuan? Ming Hao yang suka mengambil risiko, memanfaatkan kesempatan itu untuk memulai percakapan dengan Fatih. Nama saya Nangong Zilong, saya berasal dari keluarga Nangong di Gunung Penindas Iblis dan saya berasal dari Sekte Suantian Dao. Fatih tergesa-gesa menceritakan kepada bosnya segala hal tentang kisah hidupnya dan tuannya, seolah-olah dia takut orang lain tidak mengetahuinya. Ya, ini adalah kesempatan langka untuk kembali dari dunia luar ke dunia sekuler. Bagaimana Anda bisa menunjukkan keunggulan Anda jika Anda tidak menunjukkan kemuliaan Anda? Kakak Zilong, mendengar perkenalan diri Fatih yang cemerlang, Ming Hao tentu saja merasa senang dan berkata dengan antusias, Saudara Zilong harus datang ke istana sebagai tamu, dan biarkan aku berperan sebagai tuan rumah. Lupakan soal pergi ke tempatmu. Kakak laki-lakiku dan aku punya hal lain yang harus dilakukan dan kami akan segera pergi. Kata Nangong Zilong, kamu mau pergi kemana? Lu Chen bertanya. Cabang Suantian. Nangong Zilong tidak menjawab, melainkan mengirim pesan kepada Lu Chen. Apakah ini diatur oleh tuanku? Lu Chen juga menanggapi melalui transmisi suara. Faktanya, dari perkenalan diri Nangong Zilong, Lu Chen pada dasarnya sudah menebak siapa yang mengirim Nangong Zilong. Nangong Zilong berasal dari Sekte Tao Suantian, jadi kemungkinan besar dia dikirim oleh gurunya, Badao Zhenren. Mula-mula ia mengira gurunya yang mengirim Nangong Zilong untuk membawanya ke Sekte Tao Suantian. Namun, yang tidak dia duga adalah Nangong Zilong akan membawanya ke cabang Suantian. Ya, itu sudah diatur oleh leluhur. Kamu diminta untuk pergi ke Sekte cabang Suantian untuk menjalani pelatihan langka.
Nangong Zilong menanggapi melalui transmisi telepati. Pengalaman apa? Lu Chen bertanya sebagai balasan. Sebenarnya, pergi ke cabang Suantian pada tahap ini sejalan dengan ide dan kondisinya saat ini. Ini karena pengganda energi spiritual cabang Suantian tidak begitu tinggi, dan dia juga telah berlatih hingga tingkat berat alam transformasi spiritual dan memiliki 2 meridian bela diri, jadi dia seharusnya bisa beradaptasi. Jika kita pergi ke Sekte Tao Suantian sekarang, energi spiritual di sana 100.000 kali lebih besar, yang membuatku merasa kewalahan hanya dengan memikirkannya. Master Badao pernah berkata bahwa seseorang harus berada di alam Tiangang untuk bisa pergi ke sana. Jika dia pergi ke sana di alamnya saat ini, apalagi berlatih, dia bahkan mungkin akan kesulitan bernapas. Sekte cabang Suantian sedang menekan Gua Iblis, dan Gua Iblis itu akan segera muncul di dunia. Leluhur mengirimku ke sini untuk membawamu berpartisipasi dalam operasi penindasan Sekte cabang Suantian. Nangong Zilong menyampaikan pesannya, kapan kita berangkat? Lu Chen bertanya, lebih cepat lebih baik sekarang. Kata Nangong Zilong, tidak sekarang, beri aku waktu 7 hari. Aku ingin menunggu Pangeran Agung Kekaisaran Angin Tajam memenuhi janjinya. Kata Lu Chen, kamu keras kepala sekali, kamu tidak mau melempar jala sebelum melihat kelinci. Nangong Zilong menghela napas dan menyampaikan suaranya, bahkan jika orang itu punya 10.000 nyali, dia tidak akan berani mengingkari janjinya. Dia adalah seorang pangeran dan tahu betul apa yang harus dilakukan untuk membuat marah orang luar yang berkuasa. Ketika aku pergi ke dunia terpencil, aku akan terputus dari dunia sekuler. Aku tidak tahu apakah aku akan kembali. Aku ingin menikmati saat-saat terakhir hidupku. Kata Lu Chen, saya mendukung alasan ini. Nangong Zilong mengangguk. Ngomong-ngomong, apakah kau juga murid sejati tuanku? Lu Chen tiba-tiba menanyakan hal ini. Bukan aku hanya tangan kanan leluhur tua itu. Wajah gemuk Nangong Zilong tiba-tiba berubah sedikit merah. Jadi, kamu adalah seorang jenderal di bawah majikanku. Lu Chen bertanya lagi, aku ini miliknya orang tua. Wajah gemuk Nangong Zilong berubah setengah merah, dan dia tersedak dan berkata melalui transmisi suara, bisakah kamu berhenti bertanya? Apa sebenarnya itu? Lu Chen tidak melepaskan Nangong Zilong, tetapi terus bertanya. 218 bab 218 perubahan di Gua Setan Kecil. Aku adalah pelayan di samping leluhur. Wajah gemuk Nangong Zilong memerah. Apa itu pelayan? Lu Chen bertanya, artinya orang yang melayani leluhur, atau singkatnya pelayan. Wajah gemuk Nangong Zilong berubah dari merah menjadi ungu, dia hampir tercekik. Apa yang Anda maksud dengan melayani seseorang? Di mana kata melayani seseorang? Padahal dia hanyalah seorang pelayan, yang diutus oleh Sekte Suantian Dao untuk mengabdi pada Master Badao. Siapa pelayannya? Lu Chen tidak mengerti kata ini dan harus bertanya. Oh, leluhur kecilku, jika kau terus bertanya, aku tidak akan mampu mengangkat kepalaku di hadapanmu. Bisakah kau memberiku sedikit wajah? Wajah gemuk Nangong Zilong hampir berubah menjadi pare karena khawatir. Jika dia terus menjelaskan, dia tidak akan bisa berpura-pura tenang lagi. Baiklah, aku tidak perlu bertanya, tapi kau harus memberitahuku, apa nama yang diberikan tuanku kepadamu. Lu Chen diam-diam tertawa. Hanya dengan beberapa patah kata, dia mengetahui status Nangong Zilong di depan gurunya. Namun, Nangong Zilong datang di saat yang paling kritis, menyelamatkannya, Ming Yue, dan dinasti Yongming. Dia harus membalas budi. Bagaimana dia bisa peduli dengan status orang lain? Dia hanya ingin mengonfirmasi. Apakah kamu bersumpah bahwa aku menyuruhmu untuk tidak tertawa? Nangong Zilong menyampaikan pesannya. Tidak masalah. Lu Chen menjawab. Anak laki-laki gendut. Nangong Zilong menyampaikan pesannya. Lu Chen menahan tawanya. Nenek moyang memanggilku si gendut. Nangong Zilong mengulanginya dengan murung. Lalu aku harus memanggilmu apa? Haruskah aku memanggilmu adik muda? Lu Chen bertanya melalui transmisi suara. Apapun yang kamu mau, jangan panggil aku gendut. Nangong Zilong sangat tertekan, dan dia tidak dapat mengukur denyut nadi Lu Chen, jadi dia tidak berani bertindak gegabah, karena takut Lu Chen tidak akan senang. Bagaimana kabar Fei Long? Lu Chen menggoda Nangong Zilong. Ya, tanpa diduga, Nangong Zilong sama sekali tidak peduli, karena itulah kebanyakan orang memanggilnya. Lu Chen dan Fei Long berkomunikasi menggunakan transmisi suara, dan suasana menjadi hening. Ming Hao sangat sabar, dia dan 2 juta prajurit menunggu dengan tenang, tidak berani mengganggu mereka. Setelah menunggu selama 1 jam penuh, Lu Chen dan Fei Long menyelesaikan percakapan mereka, menemukan Putri Ming Yue, dan mengikuti Ming Hao kembali ke Chaodu. Ming Hao secara pribadi memimpin pasukan ke utara untuk melawan musuh, mengalahkan musuh dan kembali dengan kemenangan. Ketika berita itu tersebar, seluruh dinasti Yongming dipenuhi dengan kegembiraan. Banyak orang keluar kota untuk menyambutnya, dan jalan-jalan di ibu kota menjadi sepi. Kali ini, Lu Chen melimpahkan semua pujian pada Ming Hao. Lu Chen akan segera pergi dan tidak perlu menjadi pusat perhatian lagi, tetapi Ming Hao benar-benar membutuhkan dukungan seluruh bangsa.
Selama 7 hari berturut-turut, Ming Hao mengadakan perjamuan kenegaraan untuk merayakan kemenangan besar, dan juga mengundang Lu Chen dan Fei Long. Fei Long suka ikut bersenang-senang. Dia harus menghadiri setiap jamuan makan, duduk di kursi kehormatan, banyak membanggakan diri, dan menikmati pujian dari banyak orang. Lu Chen tidak ingin keluar untuk makan dan minum setiap hari, tetapi Ming Hao dan Fei Long datang setiap hari, dan Putri Ming Yue ikut bersama mereka, jadi dia tidak punya pilihan selain mengorbankan hidupnya untuk menemani mereka. Pada hari ke-7, pangeran tertua tiba seperti yang diharapkan dan menyampaikan janjinya untuk mengganti rugi tanah tersebut. Demi menyelamatkan nyawanya, pangeran tertua turun tangan langsung ke medan perang dan membunuh orang-orang sakti lawan saat menyerang dinasti Daliang dan dinasti Zhou. Dinasti Daliang dan dinasti Zhou lebih kuat dari dinasti Yongming, tetapi yang terkuat di antara mereka hanya berada di tingkat kedua alam Yuandan. Bagaimana mungkin mereka bisa menandingi pangeran tertua yang berada di tingkat ketiga alam Yuandan? Hanya dalam 7 hari, pangeran tertua secara paksa menyapu dinasti Daliang dan dinasti Zhou, memaksa penguasa kedua negara untuk menyerah, dan dengan cepat membawa dinasti Yongming ke Ming Hao. Ming Hao sangat gembira. Ia segera menempatkan para penguasa kedua negara dalam tahanan rumah dan mengatur pasukan besar untuk mengambil alih dinasti Daliang dan dinasti Zhou. Setelah mencaplok kedua negara, dinasti Yongming melonjak dari negara kecil menjadi negara menengah dalam sekejap, dan kekuatannya pun langsung tumbuh. Karena pangeran tertua telah menepati janjinya, Lu Chen tidak mempersulitnya dan membiarkannya pergi. Pangeran tertua gemetar ketakutan ketika dia pergi, karena dia melihat Fei Long duduk di kursi utama di tempat perjamuan. Dengan orang sekuat itu dari luar dunia yang menjaga dinasti Yongming, dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa melawan dinasti Yongming, dan dia bahkan tidak berani memikirkannya. Sekarang urusan duniawi telah berakhir, Lu Chen hendak pergi. Pada saat ini, Zhu Feichen kebetulan kembali. Ternyata Zhu Feichen telah membawa sekelompok murid elit di alam Yuan dan tingkat kedua ke sekte cabang Xuantian, jadi dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran perbatasan. Tetapi Zhu Feichen kembali sendirian, dan semua murid itu diserahkan ke cabang Xuantian. Ketika Zhu Feichen melihat Lu Chen pergi ke cabang Xuantian, dia buru-buru menghentikannya. Kamu harus menunggu beberapa saat sebelum pergi ke sekte cabang Xuantian. Sekte cabang itu sedang mengalami perang 100 tahun. Tidak cocok bagimu untuk pergi sekarang. Zhu Feichen berkata pada Lu Chen, apakah itu gua iblis yang muncul? Lu Chen bertanya, ya, Wastelen Timur tidak pernah damai selama 10.000 tahun terakhir. Sekarang setiap 100 tahun, gua iblis yang ditekan oleh sekte cabang akan terbuka, dan kemudian akan ada pertempuran berdarah. Mengapa kamu akan ikut bersenang-senang? Zhu Feichen berkata, sekte cabang mengharuskan para murid dari sekte lain untuk berkultivasi dengan keras dan meningkatkan ranah mereka sesegera mungkin, dan melapor kepada sekte cabang sesegera mungkin. Ambang masuk sekte cabang adalah ranah Yuan dan tingkat kedua. Jika Anda pergi sekarang, mereka tidak akan menerima Anda. Zhu Feichen dengan ketat mengikuti instruksi Master Badao dan membuat Lu Chen memenuhi standar sebelum membiarkan Lu Chen pergi bergabung dengan sekte tersebut. Tetapi dia tidak tahu bahwa karena gua iblis akan terbuka, Master Tyrant berubah pikiran dan ingin Lu Chen berlatih terlebih dahulu. Biarkan aku mengambilnya. Beraninya sekte cabang menolak menerimanya. Aku akan merobohkan rumah mereka. Fei Long mengucapkan ini dengan mendominasi, melepaskan auranya untuk menunjukkan kultivasinya. Tiangan yang kuat, Zhu Feichen tercengang, dan segera menyadari bahwa naga gemuk yang mengenakan jubah Xuantian adalah orang yang berasal dari sekte Tao Xuantian. Sekte cabang Xuantian memang memiliki orang-orang kuat di ranah Tiangang. Master sekte, tetua, dan beberapa murid sejati semuanya berada di ranah Tiangang, tetapi dia mengenal mereka semua. Fei Long masih muda dan tidak dikenal. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi dia tahu dari mana asalnya tanpa harus menebak-nebak. Zhu Feichen tidak bodoh. Fei Long jelas sedang mengawal Lu Chen, dan kemungkinan besar dia dikirim oleh leluhur. Apakah gua iblis sekte cabang telah dibuka? Fei Long bertanya. Belum, akan dibuka sekitar 10 hari lagi. Zhu Feichen menjawab. 10 hari atau 8 hari, masih belum terlambat. Fei Long mengangguk. Kamu ingin Lu Chen ikut bertempur? Zhu Feichen bertanya dengan heran. Apa masalahnya? Itu hanya gua iblis kecil. Tidak ada iblis yang kuat di sana. Ini kesempatan yang bagus bagi kakak senior Lu untuk berlatih. Fei Long berkata dengan nada meremehkan. Tidak, menurut pemimpin sekte cabang, telah terjadi perubahan di gua iblis kecil itu, dan energi iblis yang keluar sangat kuat. Pasti ada iblis yang kuat di sini. Kata Zhu Feichen. Seberapa kuat? Fei Long berkata dengan nada meremehkan. Ada kemungkinan sekelompok iblis kuat di alam Tiangang akan muncul di dunia. Kata Zhu Feichen. Dengan baik, wajah Fei Long menjadi pucat, hatinya dipenuhi ketakutan, dan matanya mulai berputar-putar. Ya Tuhan, bukankah leluhur mengatakan bahwa tidak ada monster kuat di gua monster kecil itu? Bagaimana bisa iblis dari alam Tiangang muncul di dunia? Bukankah ini mendorongku ke dalam api? Saya dapat dengan mudah menghadapi siapapun di bawah alam Tiangang.
Di atas wilayah Tiangang, orang lain dapat dengan mudah berurusan denganku. Akulah orang terlemah di alam Tiangang. Aku tidak ingin bertarung dengan monster yang kuat, aku juga tidak berani bertarung dengan mereka. Lu Chen baru berada di tingkat ke-8 alam transformasi spiritual. Sangat berbahaya untuk pergi ke sekte cabang sekarang. Kata Zhu Feichen, tetapi kakak senior Lu harus ikut serta dalam pertempuran. Fei Long berkata tanpa daya, 219 bab 219 kamu masih hatiku. Mendengar Fei Long berkata demikian, Zhu Feichen tahu bahwa itulah yang dimaksud leluhur itu. Namun, leluhurnya berada jauh di sekte Xuantian Dao, dan dia mungkin tidak tahu bahwa situasi di gua iblis kecil telah berubah kali ini, jadi tidak cocok bagi Lu Chen untuk berpartisipasi dalam pertempuran dan berlatih. Bahkan dengan perlindungan orang kuat Tiangang, kecelakaan pasti akan terjadi. Pikirkanlah cara untuk menunda waktu, kata Zhu Feichen. Apakah ada solusi? Fei Long bertanya. Pada saat ini, Lu Chen tidak dapat menahannya lagi. Kalian berdua memikirkanku, apakah kalian sudah bertanya padaku? Apakah saya setuju untuk tidak pergi? Konon energi spiritual di sana 10.000 kali lebih kuat, bukankah itu hebat? Saya menunggu banyak energi spiritual untuk berlatih, dan Anda malah menunda waktu untuk saya. Ini malah memperburuk keadaan. Tuan Zhu, apa tingkat kultivasi terendah untuk monster yang muncul di gua monster kecil? Lu Chen membuka mulutnya untuk bertanya. Menurut tingkat kultivasi monster yang keluar dari gua monster kecil terakhir kali, yang terendah berada di level ketiga alam Yuandan. Ada juga monster kecil di level keempat dan kelima alam Yuandan. Jumlah mereka terlalu banyak untuk bisa kau tangani. Zhu Feichen menggelengkan kepalanya dan berkata, begitu ada iblis yang lebih kuat di alam Tiangang, orang-orang kuat di sekte cabang tidak akan mampu melindungi diri mereka sendiri dan tidak akan mampu menjagamu. Mendengar ini, Lu Chen juga merasa sedikit kewalahan. Kesenjangannya terlalu besar. Tingkat terendah iblis kecil juga merupakan tingkat ketiga alam Yuandan. Apakah ada begitu banyak setan kecil di alam Yuandan tingkat keempat atau kelima? Bagaimana kita bisa memainkannya? Dia berada di level ketiga alam Yuandan, dan kekuatan tempurnya seharusnya setara dengan pangeran tertua. Dia hampir tidak bisa menghadapinya, atau paling buruk dia bisa lolos begitu saja. Namun, di atas level keempat alam Yuandan, kekuatan dasarnya adalah 60 juta kilogram, sama kuatnya dengan pria berjubah. Dia dapat dikunci dengan Qi, dan kemudian dia bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Medan perang tingkat tinggi semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat ia tangani. Kecuali dia berhasil menerobos alam Yuandan, maka segalanya akan menarik. Setidaknya, seseorang harus menerobos ke alam setengah langkah Yuandan, sehingga setidaknya ada kesempatan untuk melarikan diri. Apakah susunan teleportasi sekte Xuantian rusak? Fei Long bertanya tiba-tiba, rusak, kapan rusaknya? Zhu Feichen tertegun, tetapi ketika dia melihat Fei Long berkedip padanya, dia langsung bereaksi, ya, itu rusak, hanya rusak, tidak bisa digunakan lagi. Jika kamu ingin pergi ke sekte cabang, kamu hanya bisa berlari ke sana. Sekte cabang Xuantian memiliki susunan teleportasi yang secara khusus digunakan untuk memindahkan sekte cabang Xuantian. Selama susunan teleportasi dibuka, akan memakan waktu kurang dari 1 jam untuk mencapai cabang Xuantian. Jika Anda tidak menggunakan susunan teleportasi dan pergi ke cabang Xuantian sendiri, itu tergantung pada seberapa tinggi tingkat kultivasi Anda. Cabang Xuantian jauh lebih jauh dari dinasti Yongming daripada Dancheng, jutaan mil jauhnya. Bagi seseorang seperti Zhu Feichen yang berada di alam Yuandan tingkat pertama, akan memakan waktu setidaknya 10 tahun untuk melakukan perjalanan tanpa bantuan susunan teleportasi. Bahkan ahli alam Tiangang seperti Fatih mungkin perlu berlari selama sebulan. Namun, setelah sebulan, pertempuran untuk menekan gua iblis mungkin telah berakhir. Waktunya tepat, Zhu Feichen langsung memutuskan bahwa dia akan menghancurkan susunan teleportasi itu secepatnya setelah dia kembali untuk mencegah leluhurnya menangkapnya dengan cara apapun. Sayangnya, susunan teleportasinya rusak, jadi kita harus bekerja keras dan terbang perlahan. Fei Long mendesah, matanya penuh kebanggaan. Saat dia membawa Lu Chen ke cabang Xuantian, semuanya sudah terlambat. Tidak perlu lagi melawan klan iblis. Lu Chen aman, dan dia juga aman. Tidak ada seorang pun yang dalam masalah, itu hal yang paling sempurna. Lu Chen tidak keberatan, bukannya dia tidak ingin berpartisipasi dalam pelatihan penumpasan monster, tetapi pertempuran semacam itu benar-benar tidak cocok untuknya. Ketika Lu Chen pergi, Ming Hao mengantarnya dengan standar tertinggi dan memimpin ratusan pejabat militer untuk menemani Lu Chen sejauh 100 mil penuh. Namun, Putri Ming Yue tidak mengikuti Ming Hao kembali. Dia tetap menunggang kuda King Luan dan terus menemaninya sejauh 1000 mil. Ribuan mil jauhnya, padang rumput harum, matahari terbenam, dan kesedihan perpisahan semakin dekat. Ketika sampai di sana, Lu Chen berhenti dan menatap Putri Ming Yue yang secantik bulan purnama. Jaraknya ribuan mil, terima kasih atas hadiahmu. Kata Lu Chen, saya ingin mengirimkannya sejauh 10.000 mil. Putri Ming Yue berkata dengan enggan.
Sejauh apapun kamu melangkah, akan selalu ada perpisahan. Kembalilah. Lu Chen menggelengkan kepalanya. Aku mungkin akan merindukanmu. Putri Mingyue mengerutkan kening dan berbicara dengan suara rendah. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti jika memang ditakdirkan demikian. Lu Chen berkata sambil tersenyum. Suatu hari nanti, kamu dan aku akan terpisah satu sama lain, dan kita tidak akan pernah bertemu lagi. Mata Putri Mingyue tampak tumpul saat dia bergumam. Mingyue, kamu tidak perlu bersedih. Kita berada di jalan yang berbeda. Ini sudah takdir. Kata Lu Chen. Bagaimana dengan Xiao Wan? Dia pergi ke istana Shenmu. Apakah itu juga takdir? Putri Mingyue bertanya. Itu pilihannya. Dia memilih untuk mengikuti jalan seni bela diri bersamaku, jadi pilihannya menentukan nasibnya. Kata Lu Chen. Kakak Xiao Wan jauh lebih berani dariku. Putri Mingyue menatap ke langit, dan mata indahnya sedikit meredup. Setelah beberapa saat, Putri Mingyue tampaknya telah mengambil keputusan. Dia tiba-tiba membuat segel tangan, membuka ruang pusaran, dan mengeluarkan seekor bayi binatang kecil dari sana. Bayi itu tampak seperti kucing, dengan bulu putih di sekujur tubuhnya, dan berukuran sebesar telapak tangan. Matanya setengah terbuka, dan ia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ia sangat lucu. Namanya Xiao Yu, dan dia adalah hewan peliharaan kesayanganku. Aku memberikannya kepadamu sebagai kenang-kenangan. Aku harap kamu akan menyukainya selamanya. Putri Mingyue menggendong bayi hewan itu di tangannya dan membelainya. Tapi, aku tidak punya ruang untuk menjinakkan binatang buas, jadi sulit untuk membesarkannya. Lu Chen menatap pusaran ruang di sebelahnya dan merasa sedikit khawatir. Ruang pusaran itu adalah ruang penjinakan binatang buas yang unik bagi penjinak binatang buas. Mustahil untuk membuka ruang penjinakan binatang buas tanpa mengikuti jalur penjinakan binatang buas. Hewan peliharaan tanpa tempat penjinakan bagaikan hewan peliharaan tanpa rumah, yang tidak mendukung pertumbuhannya. Namun, Putri Mingyue memberinya hewan peliharaan kesayangannya sebagai kenang-kenangan, jadi dia harus menerimanya. Jika aku tidak dapat merawat binatang muda ini dengan baik, maka akan menjadi malapetaka bagi Putri Mingyue. Tidak apa-apa, Xiao Yu istimewa, dia tumbuh perlahan, dia bahkan tidak perlu tumbuh. Putri Mingyue dengan lembut membelai binatang muda itu dan berkata kepadanya dengan lembut, Xiao Yu, kamu akan mengikuti Lu Chen atas namaku. Kamu harus patuh dan jangan bertindak nakal. Binatang muda itu menatap Putri Mingyue dengan mata terbuka lebar dan berkedip-kedip, seolah mengerti apa yang dikatakan Putri Mingyue. Jika Xiao Yu ingin tumbuh, dia perlu makan makanan tertentu. Jika tidak, dia tidak akan tumbuh. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Putri Mingyue menyerahkan anak singa itu kepada Lu Chen, lalu berkata dengan lembut, dimanapun kamu berada, kamu tetap ada di hatiku. Mingyue, selamat tinggal. Lu Chen menghela napas, jejak kesedihan karena perpisahan tampak di wajahnya. Dia memeluk anak singa itu dan memberi hormat layaknya seorang prajurit kepada Mingyue. Selamat jalan. Tubuh halus Putri Mingyue tenggelam, dan dia membungkuk dalam-dalam kepada Lu Chen. Saat Lu Chen dan Fei Long terbang menjauh, Putri Mingyue masih mempertahankan salam, dan tidak berdiri tegak sampai sosok Lu Chen menghilang untuk waktu yang lama. Putri Mingyue menaiki kudanya, menyeka air mata dari matanya, dan ekspresi tekad muncul di wajah cantiknya. Dia membalikkan kudanya dan memacu kudanya ke arah timur sejauh ribuan mil hingga larut malam, ketika dia tiba di sebuah gunung tak berpenghuni. Ada sebuah prasasti batu yang berdiri di puncaknya. Putri Mingyue membentuk segel khusus dan menempelkannya pada lempengan batu. Dalam sekejap, prasasti batu itu menyala, angin kencang bertiup di sekitarnya, dan kekosongan pun terkoyak. Mingyue, aku telah menunggu selama 5 tahun, dan kamu akhirnya bersedia datang ke sini. 220 bab 220, Binatang Takdir. Seorang lelaki tua berambut putih berjalan keluar dari kehampaan. Lelaki tua berambut putih itu mengenakan jubah binatang, wajahnya kurus, matanya tajam, dan dia tampak sangat serius, tetapi ketika dia muncul, dia memiliki wajah yang tersenyum. Melihat Putri Mingyue berlutut di tanah, lelaki tua berambut putih itu memperlihatkan ekspresi penuh kasih sayang. Bangun cepat, pria tua berambut putih itu mengulurkan tangannya untuk membantu. Murid Mingyue, saya bersujud pada sang guru. Putri Mingyue juga menolak untuk ditolong, tetapi melakukan ritual 3 kali membungkuk dan 9 kali bersujud kepada lelaki tua berambut putih itu. Apakah kau bersedia menjadikan aku sebagai gurumu, meninggalkan dunia sekuler, dan mengikutiku ke sekte penjinak binatang? Lelaki tua berambut putih itu tertegun dan sangat terkejut. Ia hampir tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Mingyue bersedia, kata Putri Mingyue, sudah 5 tahun, aku sudah menunggumu selama 5 tahun. Kupikir kau tidak akan pernah bersamaku dalam hidup ini. Pria tua berambut putih itu mengepalkan tinjunya, sangat bersemangat. Jika kau menjadi murid sejatiku, aku akan mengajarimu semua yang kuketahui dan menggunakan semua kekuatan sekte untuk melatihmu. Dengan bakatmu, dalam beberapa tahun, kau akan melampaui saudara-saudaramu dan menjadi murid terkuat dari sekte penjinak binatang.
Pria tua berambut putih itu adalah sosok penting yang secara diam-diam mengajarkan Putri Mingyue seni menjinakkan binatang buas selama bertahun-tahun. Pria tua berambut putih itu terpikat pada ilmu bela diri langka milik Putri Mingyue, yakni unicorn giok kelas surgawi. Dalam seni penjinakan binatang, Qilin merupakan urat nadi bela diri yang terkuat, dan lelaki tua berambut putih itu selalu ingin menjadikan Putri Mingyue sebagai muridnya. Namun, Putri Mingyue tidak mau meninggalkan dunia sekuler dan menolak menjadikan lelaki tua berambut putih itu sebagai gurunya. Selain itu, lelaki tua berambut putih itu tidak suka ikut campur dalam urusan duniawi dan jarang datang ke dunia duniawi. Setiap kali selesai mengajar Putri Mingyue, ia akan pergi. Bahkan jika terjadi sesuatu pada Putri Mingyue, ia tidak akan mengetahuinya. Saya sangat bahagia, akhirnya saya memiliki seseorang yang akan mewarisi warisan saya. Lelaki tua berambut putih itu tertawa terbahak-bahak ke arah langit, tetapi ia tidak tertawa lama karena tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia segera berhenti tersenyum dan menatap Putri Mingyue, wajah tuanya menjadi semakin serius. Mingyue, mengapa tuanmu tidak bisa merasakan binatang kelahiranmu? Pria tua berambut putih itu bertanya sambil mengerutkan kening. Mingyue memberikan Xiaoyu kepada orang lain, kata Putri Mingyue. Anda, orang tua berambut putih itu tersedak dan muntah darah karena marah, seluruh tubuhnya gemetar. Tuan, tolong jangan marah. Tolong hukum Mingyue. Putri Mingyue buru-buru berdiri dan pergi membantu lelaki tua berambut putih itu. Itu adalah binatang kelahiranmu, yang berhubungan erat dengan urat nadi bela dirimu dan saling melengkapi. Begitu binatang kelahiran tumbuh dewasa, ia akan menjadi sangat kuat dan dapat membunuh orang di atas levelnya. Jika kamu bergabung dengannya, kekuatan tempurmu akan berlipat ganda, dan kamu akan menjadi tak terkalahkan dan menyapu seluruh benua Yuanwu. Bagaimana kamu bisa memberikannya? Lelaki tua berambut putih itu memukul dadanya dan menghentakkan kaki ke tanah, ingin menangis tetapi tak mampu. Tiba-tiba, wajah lelaki tua berambut putih itu berubah serius, matanya berbinar dengan niat membunuh, kepada siapa kau memberikannya. Tuan akan membantumu mendapatkannya kembali. Jika pihak lain menolak memberikannya kepadamu, Tuan akan membantumu membunuhnya dan mengambil kembali binatang kelahiranmu. Bagi seorang penguasa binatang kelahiran itu seperti jantung. Dia adalah kekasih Mingyue, dan Mingyue bersedia memberikan hatinya padanya. Kata Putri Mingyue, Anda, orang tua berambut putih itu tersedak lagi dan memuntahkan darah lagi. Tuan, jangan terlalu bersemangat. Ini adalah pilihan Mingyue. Mingyue tidak menyesalinya. Putri Mingyue khawatir tuannya akan marah besar, jadi dia menepuk punggung tuannya dan membantunya memulihkan energinya. Dia kemudian berkata, jika tuanmu merasa bahwa Mingyue tidak lagi berguna, maka usirlah dia dari sekte penjinak binatang dan jangan terima dia sebagai muridmu. Akhirnya aku menerimamu sebagai muridku, bagaimana mungkin aku bisa mengusirmu? Jangan pernah berpikir tentang itu. Pria tua berambut putih itu menarik napas dan tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, binatang kelahiranmu adalah binatang langka yang hanya muncul sekali dalam 10.000 tahun. Selama bertahun-tahun, aku telah membantumu menemukan bahan khusus untuk memberinya makan. Sekarang, kau malah memberikannya. Semua usahaku telah sia-sia. Guru, saya minta maaf. Mata Putri Mingyue memerah dan air mata kristal mengalir. Baiklah, berhentilah menangis. Jika kamu ingin mengirimkannya, silakan saja. Aku tidak bisa ikut campur. Pria tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening, tampak khawatir. Tidak memiliki binatang kelahiran adalah hal yang sekunder. Hal yang utama adalah bahwa binatang kelahiran itu berhubungan dekat denganmu. Begitu orang itu membunuh binatang kelahiran itu, kamu akan sangat terpengaruh. Tidak akan, dia akan menganggap Xiaoyu sebagai harta karun dan akan selalu mencintainya. Putri Mingyue melihat ke arah utara dan tersenyum tipis. Ke arah itulah Lu Chen menuju. Xiaowan memilih istana Shenmu, dia juga bisa memilih sekte penjinak binatang. Selama dia menjauh dari dunia luar dan mengikuti jalan seni bela diri, dia akan memiliki kesempatan untuk melihat lagi Raja Alkemi muda yang begitu mendominasi dan sombong. Baiklah, jangan bahas ini. Apa kau tidak tahu karakterku? Selalu pikirkan yang terburuk, jadi kau bisa merencanakan dan membuat persiapan terlebih dahulu. Orang tua berambut putih itu melambaikan tangannya, lalu memegang dagunya dan berpikir sejenak, lalu berkata, Tuan, berapapun biayanya, akan membantu Anda membuat kembali binatang kelahiran yang lain, yang setidaknya dapat menghilangkan efek buruk dari binatang kelahiran sebelumnya. Benar-benar, Putri Mingyue merasa sedikit lebih bahagia, dan kesedihannya terhadap Lu Chen pun berkurang. Dia bersedia memberikan binatang kelahirannya kepada Lu Chen, tetapi dia harus mengikuti jalan penjinakan binatang. Akan sulit untuk melakukannya tanpa binatang kelahirannya, karena binatang kelahiran adalah binatang perang terkuat dari penjinak binatang. Sekarang setelah tuannya mengatakan ada cara baginya untuk menempa binatang kelahiran lain, dia tentu saja jauh lebih bahagia. Jangan terlalu cepat senang, binatang kelahiran yang diciptakan kembali tidak sekuat yang kamu miliki saat lahir. Itu hanya makhluk sementara. Kata lelaki tua berambut putih itu.
Terima kasih, Guru. Anda sangat baik pada Ming Yue. Kata Putri Ming Yue, saya sangat ketat dalam menerima murid. Saya telah menolak banyak sekali jenius dalam seni menjinakkan binatang. Namun, saya tertarik dengan jade unicorn martial vein dalam diri Anda. Saya hanya akan menerima Anda sebagai murid saya yang berharga selama hidup saya. Jika saya tidak memperlakukan Anda dengan baik, siapa lagi yang dapat saya perlakukan dengan baik? Pria tua berambut putih itu menatap Putri Ming Yue dengan penuh kasih sayang, dengan rasa puas di matanya. Ia kemudian menghibur Putri Ming Yue, jangan khawatir, meskipun binatang kelahiran yang direkonstruksi tidak sebaik yang asli, ia masih lebih kuat dari binatang buas itu. Ketika saatnya tiba, aku akan memberinya makan dengan harta karun alam. Ketika ia tumbuh dewasa, ia mungkin tidak akan jauh lebih buruk dari yang asli. Semuanya tergantung pada guru. Putri Ming Yue mendukung lelaki tua berambut putih itu dan mengangguk berulang kali. Kamu akan meninggalkan dunia ini bersama tuanmu. Apa yang ingin kamu laporkan di dunia sekuler? Pria tua berambut putih itu bertanya. Aku ingin mengucapkan selamat tinggal kepada saudaraku. Kata Putri Ming Yue, Tuan sedang menunggumu di sini. Jalan ini akan disediakan untukmu selama 1 jam. Cepat pergi dan cepat kembali. Orang tua berambut putih itu mengulurkan tangannya, merobek kekosongan, dan langsung menuju ke tempat tak berpenghuni di istana dinasti Yongming. Putri Ming Yue mengangguk, lalu pergi ke kehampaan dan langsung menuju istana. Lelaki tua berambut putih itu memandangi sosok Putri Ming Yue yang menghilang, wajahnya berangsur-angsur menjadi dingin, dan dengusan dingin keluar dari sudut mulutnya. Siapa bajingan kecil yang berani menculik binatang kelahiran muridku? Jika aku melihatmu, aku berjanji akan mematahkan kakimu. Ming Yue juga sama, dia selalu bilang kalau dia tidak suka hubungan asmara, tapi pada akhirnya, dia tetap saja tergoda oleh seseorang. Dia benar-benar ceroboh. Siapa nama pencuri hati ini? Apakah dia menyendiri? Apakah dia anggota sekte? Lupakan saja, aku tidak akan memeriksanya. Akan buruk jika Ming Yue mengetahuinya.